Oke, sisa konsumsi rumah tangga. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Esther Sulistina. Saya pegawai di Pusdiklat Keuangan Umum. Saya akan memandu jalannya webinar kita selama kurang lebih 90 menit ke depan ya. Yang mana webinar kali ini harapannya akan berjalan menjadi diskusi dan pemaparan yang kasual saja untuk kita semua. Baik. Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya harap semoga kiranya Bapak Ibu tentu dalam keadaan yang sehat, dalam hati dengan hati yang berbahagia dan juga selalu dalam positive vibes. Nah, baik, kita tidak akan berlama-lama lagi di pembukaan ini karena pastinya tentu kita semua di sini sudah tidak sabar mau berbagi dan juga berdiskusi tentang tema yang semakin genting nih untuk kita perbincangkan, yaitu permasalahan tentang sampah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan beberapa paparan dari praktisi yang sudah berpengalaman. Sudah ada 3 narasumber di tengah-tengah kita. Boleh ya saya sapa dulu sekilas. Selamat siang Bu Yayu, Bu Sri Rahayu. Halo Ibu. Halo Mbak Esther, selamat siang. Sehat ya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu, nanti kita ketemu lagi. Di sini juga sudah ada Bapak Supriyatin. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Halo Pak. Pak Supriyatin ini adalah narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Betul ya Pak ya? Ya betul. Oke Pak, nanti kita bakalan cerita banyak nih ya Pak. Nah, narasumber yang ketiga adalah sesama pegawai dari Kementerian Keuangan juga nih. Selamat siang Pak Arief Suryawan, selamat siang. Selamat siang Mbak Esther. Oke, baik. Sudah siap ya Pak? Nanti cerita Megot ya Pak? Siap, saya selalu siap Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Selamat siang juga. Oh, tadi udah saya sapa ya di awal sampai lupa nih. Sebenarnya mungkin kita masih ada menunggu satu orang lagi, yaitu Pak Yudi ya, selaku Ketua Komunitas Kepel ini. Namun sepertinya beliau masih ada hal lain. Nanti kita tunggu saja untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita beranjak ke pemaparan-pemaparan, mari kita awali dulu acara webinar kita siang hari ini dengan berdoa bersama supaya kiranya acara ini sungguh bisa membawa manfaat untuk kita dan tentu saja untuk lingkungan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Oke, nah Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di sini, baik yang sudah join di dalam komunitas Kepel maupun yang belum ya, saya yakin semuanya berkumpul di sini karena memang tertarik nih dengan tema yang kita angkat hari ini gitu, tentang urgensi dari tema yang kita angkat siang hari ini. Nah, sebetulnya awalnya kita akan membuka acara ini dengan mendengarkan pembukaan atau sedikit sambutan seperti itu ya dari Pak Yudi, namun Bapak belum ada, mungkin nanti akan kita sisipkan ketika Bapak sudah hadir. Nah, jadi langsung saja kita akan masuk ke sesi paparan yang pertama. Nah, sesi paparan yang pertama ini akan disampaikan oleh siapakah? Oke, seperti yang sudah ada di leaflet, di flyer-flyer, akan disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu dengan topik pemilahan sampah rumah tangga. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang sedang terjadi? Tentu Bapak Ibu, rekan-rekan di sini, belakangan ini mungkin ada yang sudah membaca atau ada yang tidak, atau baru tahu saat ini, kita belakangan ini menyaksikan fenomena yang sangat memprihatinkan ya Bapak Ibu, yaitu ketika kemarin Kota Yogyakarta mengalami kondisi darurat sampah akibat ditutupnya TPA Piyungan karena overload dengan muatan sampah di tempat itu. Nah, akhirnya sampah jadi terlihat berserakan di titik-titik kota di Yogyakarta sehingga Pemda pun harus mengarahkan supaya masyarakat mau mengurangi sampah yang dikirimkan ke TPA dan mulai mengelola sampahnya sendiri. Dan ternyata selain Yogyakarta, kondisi TPA yang sudah semakin mencapai kapasitas maksimum pun sudah banyak selain di Yogyakarta. Nah, bukan tidak mungkin kondisi itu bisa terjadi di kota-kota terdekat di sekitar kita, di lingkungan terdekat kita. Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Apa yang seharusnya sudah mulai kita perbuat?
Nah, untuk tahu lebih lanjut bagaimana nih pemilahan dan pengolahan sampah, maka langsung saja tidak akan berlama-lama lagi, kita panggil narasumber kita yang pertama, tapi saya akan panggil dengan sebuah pantun. Sebentar ya, saya cek dulu nih pantun saya. Oke. Oke. Roses are red, violets are blue. Mari kita sambut bersama Ibu Yayu. Halo Bu Yayu, saya sambut lagi nih. Silakan Ibu. Halo Mbak Esther. Iya, baik. Saya sapa lagi deh nih. Tadi sudah menyapa, sekarang menyapa lagi. Baik. Oh, kita dulu pernah sekantor ya Bu Yayu ya. Iya. Jadi memang sudah kenal sebelumnya ini. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja layar ini akan saya serahkan kepada Bu Yayu untuk bisa menyampaikan materi yang pertama. Silakan Bu Yayu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Yang saya percaya semuanya hadir di sini karena memang punya ketertarikan atau punya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, Insya Allah semuanya punya niatan yang baik supaya lingkungan ini nggak semakin rusak seperti itu. Mbak Esther sebenarnya sudah membuka dengan pantun, tapi maaf saya tidak bisa membalasnya gitu ya, karena belum dipersiapkan seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, terima kasih atas keluangan waktunya dan semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat dan juga bukan hanya manfaat, tapi juga kemudian kita mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan di hari ini. Jadi dalam kegiatan webinar hari ini bukan hanya saya di masa satu sampah, tapi nanti ada surprise dari Pak Arif dan Pak Supriyatin yang akan memberikan materi yang sama sekali berbeda dengan yang biasa kita dengar seperti itu. Tapi saya nggak mau kasih tahu sekarang ya, nanti biar jadi surprise untuk teman-teman di sini ketika Pak Supriyatin dan Mas Arif menyampaikan paparannya. Baik, izinkan saya akan memulai paparan saya dengan sebentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum Bu Yayu. Belum ya? Sebentar. Baik, sekarang Apakah sudah. sudah ya? Sudah. Saya memulai dengan gambar yang sangat menarik nih ya. Kemarin kan habis 17-an tuh biasanya kita tumpengan ya atau ulang tahun lah. Eh, yang memang tersaji di depan kita pasti menarik nih ya. Karena apa? Karena enak, terus tampilannya bagus, menarik dan pasti kita semua mau gitu ya. Cuma sayang ini kan masih apa gambar virtual ya, jadi kita tidak bisa melihat. Tapi dari gambar yang sudah menarik aja mata kita sudah enak melihatnya kan ya. Sudah terbayang kelezatannya seperti itu. Tapi apakah dengan tampilan sudah semeniakan hijau, tidak ada plastik, apakah tidak ada sampah plastik, tidak ada sampah yang kita hasilkan dari makanan tumpeng yang ini yang kita sajikan di hadapan Bapak dan Ibu semua hari ini? Kira-kira ada nggak sampahnya nih? Tetap ada gitu ya. Oke, baik. Ini beberapa sampah yang uh, apa namanya yang bisa terkait langsung dengan atau tidak dengan tumpeng ya. Sebagian yang saya ambil contoh. Cuma yang jelas dari sini aja sampah yang bisa kita lihat apa nih di sini. Nggak mungkin kan pada nanti makan daun pisang, dan pisangnya bagus tapi yang tidak mungkin kita konsumsi kan, itu juga nanti akan jadi sampah. Kemudian apalagi nah, telur kulitnya pasti tidak kemudian kita habis konsumsi jadi akan jadi sampah nanti. Dan masih banyak lagi nih beberapa contoh yang bisa menggambarkan sampah yang kita produksi sehari-hari sebenarnya. Oke, sebentar saya bikin slideshow dulu. Oke, baik. Nah, ini gambaran beberapa sampah yang kita hasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Siapa yang suka makan jeruk? Semuanya suka ya. Tapi kan nggak mungkin makan jeruk sama bijinya kayak gitu. Itu bisa jadi sampah.
siapa ya, maaf nih agak-agak ada merek ya, apa namanya, keluarganya ada yang atau minum kopi dengan dikasih kental manis sasetan, pasti ada ya, dan itu apa yang kita hasilkan ada juga sampah ya. Kemudian juga banyak hal, apalagi yang kemudian minumnya karena terpaksa ya, karena terpaksa masih menggunakan botol minuman air minum dalam kemasan botolan ya, kita juga menghasilkan sampah. Tapi nanti semua itu bisa kemudian tidak menjadi sampah kalau kita mengolah dengan lebih baik seperti itu. Ini beberapa hal yang tadi sudah dari gambar tumpeng tadi ya. Di beberapa sampah yang bisa kita lihat ya. Kalau tadi ada udangnya, berarti kan kepala udangnya nggak dimakan, kulitnya juga nggak dimakan. Ya, tentu saja akhirnya ada sampah di situ kayak gitu ya. Harus di refresh. Oke, baik. Jadi selain di dalam rumah tangga, selain dari sampah rumah tangga yang memang kita hasilkan sehari-hari dari proses masak, menyiapkan makanan untuk keluarga, baik sarapan, makan siang maupun makan malam, ada juga yang sekarang menjadi tren, bukan tren sih, semakin bertambah jumlahnya itu adalah belanja online, ya. Siapapun rasanya, seingat saya sih semua orang pasti pernah belanja online ya, seperti itu. Itu aja pasti ada sampahnya ya, bubble wrap, kardus, plastik, tas Nggak ada. punbunnya pun bisa kemudian menjadi sampah di kemudian hari seperti itu. Nah ini gimana nih gitu loh, supaya ini kemudian tetap kita tidak bisa kemudian menolak, tapi kemudian bagaimana mengolahnya supaya tidak menjadi sampah yang dibuang ke TPA. Karena ini ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Esther masalah Jogja, kemudian kalau Bapak dan Ibu mengikuti IG-nya Pandawara gitu ya, itu bagaimana kelompok ini membersihkan sampah di sungai, di pantai, dan dengan kondisi yang sudah sedemikian penuh gitu loh. Isinya bukan, jadi sungai itu isinya bukan air lagi, tapi sampah kayak gitu kan, seperti itu. Kalau kita lewat pinggir jalan tol juga pinggirannya sudah jadi tempat pembuangan sampah gitu ya. Mohon izin, Banyak lagi mohon izin Bu Yayu. ya. Ini sepertinya slide-nya belum berpindah, Ibu. Oh gitu. Yang tampil di kami, iya. Oh baik, sebentar saya cek. Saya stop dulu sebentar ya. Iya, baik. Oh jadi rupanya tadi nggak berpindah ya. Iya, masih di slide tumpeng, Ibu. Jadi malah ngiler gitu ngelihatnya. Pas Bercanda, Bu. makan siang lagi ya. Jam makan siang udah lewat sih. Oh nggak bisa ini. Sebentar. Ini aja ya, slide soalnya rasanya ada masalah di sini, saya nggak usah pakai slide aja ya. Seperti Ya, itu. baik Ibu. Ya. Oke, ini tadi jadi beberapa saya mulai sedikit tentang sisa konsumsi rumah tangga. Tadi memang tidak bisa kita elakkan, tapi bagaimana supaya sisa konsumsi ini tidak kemudian menjadi sampah yang kita buang ke TPA gitu aja ya, seperti itu. Nah ini tadi masalah beberapa hal yang tadi sudah disebutkan Mbak Esther, ya masalah Jogja, kemudian Tangsel, kalau tempat tinggal saya itu di Tangsel, di mana sudah menjadi kota yang paling jelek kualitas udaranya, dan ternyata memang karena banyak warganya membakar sampah. Sekarang wali kota sudah mengeluarkan larangan dan bahkan menyediakan hotline untuk warga yang mau melaporkan pihak lain yang membakar sampah di sekitarnya. Jadi silakan nanti kemudian dari Dinas LH akan datang dan berdialog dengan pembakaran sampah supaya tidak lagi melaksanakan pembakaran sampah seperti itu ya. Kemudian beberapa hal yang sudah kita lihat juga di Jogja, jadi walaupun ada darurat sampah, ternyata juga sudah ada langkah gitu ya dari mereka Pemkot, namanya Mbah Dirjo gitu ya, mengolah sampah dan biopori ala Jogja. Jadi mereka sudah menggunakan 16.000 lubang biopori untuk mengolah sampah organik, tentu saja seperti itu. Produksi sampah Indonesia kalau kita secara perorangan setahun itu 250 kilo, artinya seperempat ton ya, seperempat ton, dan jumlah secara nasional itu 62,5 juta ton. Padahal padi
kapasitas panen padi setahun aja hanya 31,54 juta ton. Jadi kita menghasilkan sampah lebih banyak daripada makanan yang kita konsumsi seperti itu. Nah, sampah ini kenapa jadi masalah adalah karena sampah itu tidak seperti bukan barang yang bisa disulap dari ada menjadi tiada kayak gitu ya. Sampah bisa disulap dari depan rumah kita hilang gitu, tapi rupanya nggak hilang, dia hanya pindah ke TPA dan atau TPST yang tadi yang piungan yang sudah overload, kemudian Bantar Gebang yang sudah kondisi seperti itu, dan juga masih banyak tempat-tempat lain ya. Dan untuk pengolahan sampah itu baru satu kota yang sudah menerapkan teknik yang baik untuk pengolahan sampah, yaitu di Benowo, Surabaya. Padahal itu sudah ada perpres ya yang menangani tentang PLTSA, tapi rupanya sampai sekarang 11 kota lainnya belum beranjak ya. Katakanlah masih proses, belum berhasil seperti itu. Ini gambaran sementara berkaitan dengan Bantar Gebang ya, sedemikian tinggi sampahnya. Mudah-mudahan sih nggak seperti kejadian di daerah mana Cimahi ya, yang kemudian ambruk dan menewaskan 150 orang. Lui Gajah ya, TPA Lui Gajah yang kemudian ambruk dan menewaskan ratusan orang karena sampah yang overload. Makanya mungkin piungan akan ditutup sampai September karena supaya tidak kemudian menjadi bencana kemanusiaan yang lebih dahsyat lagi seperti itu. Ya. Lalu gimana sih yang harus kita lakukan terhadap sampah yang kita hasilkan sehari-hari gitu ya. Kata-kata buanglah sampah pada tempatnya itu memang sekarang sudah tidak cukup. Jadi kita sudah lihat di beberapa tempat itu tempat sampahnya sudah terpilah ya. Mbak Estel mungkin KU ya yang sudah Pusikat KU ini saya acungi jempol karena langsung bergerak ya untuk mengelola sampahnya ya, kemudian bikin lubang biopori segala macam ya. Tapi tidak cukup sih kalau dari kantor, tapi kita juga harus masing-masing pribadi gitu ya. Yang jadi tag buanglah sampah pada tempatnya tuh harusnya diganti. Jadi harusnya cegah, pilah, dan olah. Kira-kira kita bisa nggak sih mencegah sampah masuk ke rumah kita, Bapak dan Ibu? Kira-kira bisa nggak? Sampai rumah nggak ada sampah? Ya nggak bisa sih, karena kan sampah itu adalah hasil dari sisa konsumsi kita kayak gitu. Jadi kalau mau ngesampah, mau nggak ada sampah masuk rumah ya jelas mungkin berarti nggak makan gitu aja kan. Tapi apapun kita nggak sebagai manusia nggak mungkin lah seperti itu ya. Tapi gimana supaya ini kemudian tidak menjadi terus berlangsung kayak gitu ya. Boleh bisa kita tetap mengkonsumsi tapi sampah yang kita hasilkan tadi berkurang gitu, atau kalau bisa sesedikit mungkin ya seperti itu. Ini yang beberapa jadi diharapkan kita nanti istilahnya mulai berlaku zero waste. Memang nggak zero banget sih, tapi antara yang kita hasilkan sampah dengan yang kita buang ke tempat sampah ya minimal. Ini ada 3 pintu strategi ya. Pintu depan itu yang cegah, ya pintu tengah yang pilah, dan pintu belakang yang olah tadi. Nanti salah satu yang akan narasumbernya akan bicara tentang pintu belakang seperti itu pengolahannya. Kenapa 3 pintu strategi ini kita harus jalankan terus bersama-sama? Karena tetap saja walaupun kita sudah cegah sampah dari pintu depan, tetap akan ada sampah yang masuk ke rumah gitu. Kalau udah masuk diapain gitu? Kalau udah masuk kemudian kita buang saja ke depan rumah, dibawa lagi TPA, kan berarti sama saja kita tidak membantu mengurangi sampah seperti itu ya. Nah, ini yang kita lihat strategi yang contoh-contohnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Sebelum biasanya nih dikerjakan oleh para ibu, tapi juga harus ngobrol nih sama keluarga gitu. Jadi kira-kira seminggu ke depan bapak sama anak-anak di rumah tuh mau makan apa. Kemudian setelah kita tahu kita mau makan apa, baru kita beli sesuai dengan kebutuhannya selama seminggu itu. Karena juga bahan-bahan segar kan tidak bisa tahan di kulkas tuh selama lebih dari 1 minggu ya. Kemudian ketika kita sudah tahu apa yang kita beli, kita bawa kantong belanja dan juga wadah
tempatnya. Jadi saya dulu membiasakan itu ketika belanja mingguan itu membawa apa sih namanya wadah plastik untuk tempat ikan. Jadi wadah plastik itu kan lebih mudah dibersihkan daripada kita membersihkan kantong plastik yang diberikan abang-abangnya gitu. Juga kalaupun kita tanpa menggunakan kantong kreseknya ya kita juga membantu para pedagang itu karena memang biaya untuk pembelian kantong plastik itu mahal gitu ya. Jadi untuk pedagang yang bukan terlalu besar saja ya sedang ya itu bisa menghabiskan 2 juta per bulan untuk membeli kantong kresek. Alangkah kalau kita kemudian bisa mengurangi ini, nggak masukin sampah ke rumah, juga si pedagang bisa dapat tambahan keuntungan ya yang akan berguna untuk kehidupan mereka. Kemudian kalau bisa ya masih pilih tempat belanja yang tidak menjual sayur dan ikan yang sudah dalam kemasan styrofoam ya. Karena pasti itu berpotensi menjadi sampah. Walaupun sudah ada beberapa bank sampah yang dari informasi yang saya dapatkan juga masih sudah menerima styrofoam untuk kemudian diolah menjadi diolah lebih lanjut seperti itu ya. Kemudian apalagi setelah pintu depan, pintu tengah tadi karena jumlah sayur dan lauk itu sudah sesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang akan dikonsumsi, maka sebenarnya kita cuma belanja secukupnya saja gitu. Jadi uang belanjanya di saving nih, kalau di uang belanjanya di apa ada sisakan senang nih ibu-ibu nih ya. Jadi simpenan, kemudian entah nanti buat beli apa. Kita sudah hak yang nggak boleh otak-atik ya Mbak Esther ya. Uang belanja bulanan itu gitu kan. Bapaknya nggak boleh ngotak-atik lagi nih. Ini udah uang belanja nih, saya udah saving nih kayak gitu ya. Oke. Kemudian makan hingga habis dan tidak sisa-sisa yang tidak perlu ya. Jadi biasanya godaan sangat berat ketika kita ada acara pesta atau ada acara di kegiatan di hotel gitu kan. Beberapa tempat seperti jadi kan namanya di hotel atau di pesta kan banyak makanan tuh. Kalau kita kan biasa di rumah ya paling 2 atau 3 lauk gitu apa 2 3 sayuran. Tapi karena di tempat pesta atau di tempat di hotel semua kan ingin dicobain tuh. Boleh sih dicobain, tapi pastikan bahwa yang kita ambil itu akan kita habiskan gitu, ya. Memang sih tidak menjadi sampah apa sampah di rumah kita gitu, tapi kan tetap saja nanti sampah itu kalau masih ada sisa makanan di piring akan dibuang juga ke tempat sampah gitu, ke TPA gitu. Jadi tetap saja walaupun nggak di rumah, tetap kita harus perilakunya perilaku yang menjauhi perilaku mubazir. Nah ini ada ajaran yang baik nih, kalau masak kayak berlebih nih, contohnya kita sudah pastikan, tapi ternyata masih berlebih nih, kira-kira sayur masih bisa 1 mangkuk bisa kita kasih enggak, ya kasih aja. Kan jadi meningkatkan hubungan dengan tetangga supaya makin erat seperti itu. Ya. Ya, kita melakukan 45 menit kita punya waktu. Yang pertama. Kemudian untuk strategi pintu belakang nih, ya. Reporting. Bahan yang tidak terpakai untuk dimasak itu, ya tadi kita masukkan disebut material organik, masukkan ke komposter, ya. Banyak sekarang cara komposter yang ada pakai lodong sisa dapur, ada yang cuma pakai bekas galon apa sih minerale kayak gitu, ada cuma pakai pipa peralon gitu. Jadi atau bahkan mungkin langsung dimasukkan ke tanaman, pot tanaman juga masih oke kayak gitu. Jadi banyak sekarang cara-cara nggak harus beli komposter seperti itu. Jadi apapun yang kita temukan di dalam sekitar rumah bisa digunakan. Kalau saya masih pakai yang metode tradisional, saya bikin lubang di rumah saya di halaman kemudian semua sampah organik itu saya masukkan ke lubang tersebut seperti itu. Kadang juga ada ayam tetangga juga ya datang ya biasanya dikasih makan nasi-nasi sisa itu dikasih ke ayam-ayam tetangga kayak gitu ya. Kemudian kalau barang-barang non organik dikirim ke bank sampah ya, dan ini dalam kegiatan bank sampah biasanya ada uang yang kita terima gitu oleh si penyetor sampahnya. Lalu ada juga kantong kresek itu kalau bisa juga dibuat peralatan yang rumah tangga bernilai ekonomi tinggi, tentu saja akan membuat tambah dompetnya gemuk ya karena jadi cuan seperti itu ya. Lalu ada lagi nih sisanya, ini sudah organik sudah, anorganik sudah, lalu sudah kantong kresek bikin kita berat. Lalu masih ada sisa nih ya. Kok ada plastik-plastik yang tidak bisa diterima? Kita bisa jadikan eco-brick dan itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk alat-alat dalam rumah tangga. Jadi
istilahnya sesedikit mungkin ya kita. Biasanya kalau saya residunya tuh hanya apa namanya sambal-sambal dari beli-beli di online itu kan beli soto ayam, beli bakso biasanya pakai sambal dan walaupun saya sudah kasih note gitu, jangan pakai sambal, tetap dikirim mungkin nggak dibaca note-nya kayak gitu, tetap dikirimkan sambal dan itu ya akhirnya terpaksa saya buang sebagai residu karena uh, saya juga sekeluarga nggak bisa makan sambal karena masalah di perut seperti itu. Ya residunya biasanya hanya itu. Kemudian ini yang tadi yang saya bilang gambar beberapa produk yang dimanfaatkan dari barang-barang plastik dan juga multi layer atau uh, pembungkus snack atau kopi gitu ya. Kalau yang kanan ini yang gambar kuning itu dia dari bungkus bungkus kopi seingat saya gitu ya. Jadi bisa jadi tas yang cantik seperti ini. Di tangan orang-orang yang punya apa namanya art ya, art yang tinggi dia bisa jadi tas cantik seperti ini. Sebenarnya yang kiri ini yang tas ransel, ini tas ransel berasal dari botol plastik yang kemudian dilebur dan keluar diproduksi lagi menjadi seperti apa tali-tali gitu, benar-benar yang tinggal dianyam dan dijadikan tas ransel dan ini kekuatannya sangat uh, sangat luar biasa ya ya mungkin pencopet pun harus menyiapkan senjata khusus untuk bisa membobol apa namanya tas ini karena demikian demikian kuatnya seperti itu jadi satu contoh sekarang uh, gimana nih Bu kalau mekanisme bank sampah yang tadi Ibu sebutkan kayak gitu ya kan nggak semua tempat ada bank sampah gitu ya. Tapi kalau memang ada bank sampah, jadi sampah-sampah yang bisa dikirimkan ke bank sampah itu ada beberapa contoh ya. Ada kalau yang umum biasanya itu kan botol-botol plastik, tapi kemudian di tempat bank sampah kami itu juga terima namanya single yang biasa kita jadikan tempat makanan kalau kita membeli makanan dari luar itu, kemudian kantong kresek ya kantong kresek bekas belanja itu juga diterima karena ternyata nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut seperti itu. Jadi sampah terpilah yang anorganik tadi kemudian ditimbang lalu kemudian ada uang yang dibayarkan. Ya. Lama. Ini adalah salah satu gambaran. Nah, ini dari tempat bank sampah saya ya. Jadi di mana sampah anorganik tadi kemudian ditimbang setiap bulan ya setiap bulan dan hasilnya saldonya sudah sedemikian ini sampai ada yang 1 juta lebih seperti itu. Jadi sedikit sedikit dikumpulkan sampahnya itu dan setiap bulan ditimbang enggak udah sampai ke jumlah yang ini sebagian besar ibu-ibunya belum diambil duitnya jadi masih ada di kasnya bank sampah tempat saya seperti jadi buat ibu-ibu mungkin ya belum butuh kalau butuh baru kemudian dan kebetulan kebanyakan kalaupun butuh mereka gunakan lagi untuk membayar iuran sampah ya karena memang tetap ada residu yang dihasilkan dan itu dibayar dari sampah anorganik yang dipilah dari sehari-hari seperti itu. Mbak Esther, waktu saya masih berapa menit lagi? Izin Bu, sekitar 5 menit lagi Bu. Oke, baik. Dia juga tinggal sebentar sedikit lagi. Baik, terima kasih. Uh, Tadi yang juga berkaitan dengan sampah juga masalah tadi polusi udara ya yang sudah saya sampaikan di awal ya jadi istilahnya rupanya polusinya itu bukan hanya dari PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara ya tapi juga ternyata dari perilaku kita gitu ya perilaku dari masyarakat yang tadi membakar sampah di dekat rumahnya ada mungkin di pinggir jalan seperti padahal ini sudah masuk musim kemarau di mana kalau musim kemarau tidak ada hujan yang akan katakanlah tidak ada hujan akan memberikan kesejukan dan dikhawatirkan kalau memang ini masih terus berlanjut pembakaran sampah dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran di mana-mana seperti itu. Jadi mohon dari kita yang sudah paham dan sudah mengikuti webinar ini ketika nanti ke depan sudah lagi tidak atau sampaikan juga kepada masyarakat atau tetangganya jangan lagi membakar sampah karena tadi selain membuat polusi udara juga kemudian akhirnya bisa menimbulkan kebakaran di mana-mana ya.
kalau yang paling terlihat ini sih nanti adalah karena kondisi udara kering ya, itu akan memicu api bisa mudah menjalar kemana-mana. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai terjadi, tapi paling tidak kita sudah merasakan untuk saat ini polusi udara sudah di mana-mana, kabutnya juga kabut asap. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah tinggal di Sumatera, yang belum pernah menghirup asap kebakaran hutan, itu nggak terlalu terasa ya. Maksudnya sudah mengganggu, tapi di Sumatera itu ketika terjadi kebakaran hutan itu asapnya lebih pekat lagi dan rasanya juga sangat lebih tebal seperti itu. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kejadian lah ya. Kalau asap kebakaran hutan kan asap organik ya, karena mereka kebanyakan adalah bahan-bahan organik yang terbakar. Tapi kalau sudah pembakaran di kota, maka yang dibakar bukan hanya organik tapi anorganik. Artinya plastik pun akan dibakar dan itu juga akan kita hirup mau nggak mau gitu. Makanya saran untuk tetap menggunakan masker ketika kita beraktivitas luar juga tetap harus dilaksanakan supaya tidak kemasukan ya, tidak kemasukan debu-debu yang sifatnya lebih berbahaya dibanding kebakaran hutan di Sumatera. Ini sedikit tentang beberapa apa sih berkaitan dengan polusi udara ya. Juga ternyata eh, kalau kita sadari semua bahan itu bisa menjadi salah satu polutan ya, termasuk tadi karbon dioksida yang kita bakar dari sampah kita, kemudian ada juga dari gas metana dari bahan organik. Kalau gas metana gas dihasilkan dari bahan organik dan itu biasanya yang banyak apa biasanya dari ternak-ternak sapi seperti itu. Makanya kemudian ada sekelompok orang yang apa namanya dia tidak makan daging karena dengan dia makan daging maka akan tambah banyak sapi yang akan dipelihara dan tadi akan banyak gas metana yang dihasilkan. Tapi mungkin kalau kita tidak bisa menghilangkan, karena sudah kita masih tetap suka dengan makan bakso seperti itu kan, tentunya masih kita tetap apa makan daging sapi, tapi mungkin ya masih dikurangi saja kita kalau kemudian langsung berubah beralih juga berat ya seperti itu. Jadi itu sedikit gambaran terkait dengan pengolahan sampah di rumah tangga. Semoga bisa membantu Bapak dan Ibu dan teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan. Saya cuma satu sih berharap kalau memang teman-teman yang di lingkungan Kemenq bisa bergabung di Kepol Kemenq Penciptaan Lingkungan, bagi teman-teman di luar Kemenq bisa bergabung di Kapel ya, Komunitas ASN Peduli Lingkungan. Jadi siapapun yang punya kepedulian lingkungan bisa kemudian bergabung dan sharing atau jadi silent reader pun nggak ada silentnya reader juga nggak ada masalah karena tetap banyak akan informasi yang dibagikan seperti itu. Saya mungkin ini sedikit apa namanya puisi ya, tapi nanti ini aja Mbak Esther ini akan saya jadikan apa namanya saya berikan door prize bagi ke teman-teman di sini yang mau membacakan puisi ini kayak gitu. Nanti hadiahnya akan saya kirimkan. Hadiahnya tuh kayak seperti kantong untuk pemilahan sampah ya. Nanti bisa kirimkan alamatnya. Yang pertama saja ya yang berani untuk memulai untuk membacakan. Wah, sudah ada yang wah berarti boleh ya Mbak Esther sebentar ya. Boleh Ibu. Silakan Langsung Pak disambut. dibacakan. Izin Bu membacakan biar dapat door prize ini dari Bu Sri Rahayu. Iya Pak, silakan. Ini sih. Bumi kita, kawan, bumi ini adalah rumah kita. Rumah kita semakin menua, rumah tua kita semakin rusak. Rumah ini akan segera hancur oleh tangan kita sendiri. Banjir bandang, kebakaran, air pasang, kekeringan, angin kencang, sungai sampah, sungai limbah, entah apa lagi yang akan menimpa. Tahukah kawan, rumah tua ini akan jadi rumah bagi anak cucu kita sendiri. Pantaskah kita sebut rumah jika yang kita berikan hanyalah puing-puing yang berserakan, tiada tentu arah kepada mereka yang tiada salah. Terima kasih, Bu.
Yeay. Kasih Pak Joko. Nanti Makasih. dikirimkan alamat KPKN yang mana Pak? Metro, Ibu. Metro, Metro Bu, Lampung ya, Metro. baik. Nanti saya Ya. kirimkan ke kantor saja Pak ya. Terima Terima kasih kasih, Pak. Ibu. Baik. Baik, jadi mengakhiri materi hari ini ya ada sedikit pantun ya. Jadi saya menjawab pantun dasar di belakang aja ya Mbak, nggak langsung di depan. Eh, minum teh adalah kebiasaan kita. Lebih enak lagi diminum bersama teman. Menjaga lingkungan adalah tugas bersama. Lingkungan bersih membuat hidup terasa nyaman. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yayu untuk pemaparannya. Boleh kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu teman-teman dari tempat masing-masing. Itu tadi ya sudah disampaikan oleh Bu Yayu. Mungkin sebenarnya kita juga pengen nih tahu cara pemilahan langsung teknisnya seperti apa gitu. Tapi mungkin nanti ya next ya. Karena sekarang nih kita akan padatkan dulu sesi paparan dan juga Bapak Ibu teman-teman yang akan bertanya boleh disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan lanjut ke sesi pemaparan materi yang kedua. Oh ya, saya juga mau ucapkan terima kasih tadi kepada Pak Joko Susanto ya Pak atas partisipasinya langsung disambut mantap loh Pak Joko Iya, ini. Bu. Makasih, Bu Esther. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk ke pemaparan yang kedua. Nah, judulnya adalah pengelolaan sampah organik dengan biokonversi maggot. Apa sih maggot ini? Nah, pemaparan yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Supriyatin. Seperti tadi saya sudah sempat sampaikan di depan, beliau adalah koordinator Rumah Megot Cempaka, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Baik, saya akan panggil dengan pantun lagi. Roses are red, violets are blue. Pak Supriyatin, we welcome you. Halo, selamat siang Pak Supriyatin. Halo, selamat siang, Mbak Esther. Terima kasih Oke, atas waktu baik. dan kesempatannya. Ya, ini sepertinya sudah tampak ya Pak bahan paparannya. Ya, Mbak. Oke, baik Pak. Dengan demikian ini layar akan segera saya serahkan ke Bapak. Mohon izin nanti waktu pemaparannya sekitar 20 menit. Silakan Pak. Siap, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Nama saya Supriyatin, dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Satpel Cempaka Putih. Nah, sebelum kita masuk ke tema tentang pengolahan sampah organik melalui biokonversi maggot, terlebih dulu saya buka sampah-sampah yang kita hasilkan, terutama dari wilayah kerja saya, yaitu dari satu kecamatan. Satu kecamatan kita punya 3 kelurahan, di situ kita ada 30 RW, di mana sampah-sampah organiknya itu kita kelola melalui biasanya kita edukasi ke warga untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organiknya kita edukasi ke warga. Sampah organiknya kita pisahin, biasanya kita kasih setiap rumah kita siapin wadah. Karena dari warga itu yang dapat menimbulkan timbulan sampah. Sekarang ini di Jakarta mungkin sekarang ini timbulan sampah organiknya makin tinggi. Sekitar 63% itu sampah organik. Sampah organiknya itu tidak kebanyakan belum terkelola dengan baik, makanya kita melakukan edukasi keluarga. Edukasinya kita melakukan pemilahan, sampah organiknya taruh di mana, anorganiknya di mana. Di Cempaka Putih, kita untuk sampah organiknya kita jemput door to door. Warga sudah kita edukasi, kita kasih sarana, kita jemput sampahnya setiap hari door to door. Di Rumah Maggot Cempaka, kita dapat melakukan pengambilan sampah organik, kapasitas kita 1 ton per hari. Yang sampah organiknya kita kelola 1 ton per hari kapasitas Rumah Maggot Cempaka. Sampah organiknya itu kita dapat dari warga. Kita melakukan penjemputan sampah organiknya per hari. Nah, jadi untuk sampah organik di Kecamatan Cempaka Putih sekarang ini sudah terkelola melalui biokonversi maggot ini.
karena organik itu pakai konversi maggot itu lebih cepat terurainya dibandingkan dengan sistem lain seperti macam composting atau biopori. Itu maggot lebih efektif dan lebih cepat untuk menghabiskan sampah-sampah organik. Nah, setelah itu kita masuk sebenarnya apa sih itu maggot? Nah, masih sebagian udah ada yang tahu, ada yang belum tahu, sebagian itu ada yang bilang, maggot itu belatung. Tapi itu bukan belatung, tapi sama, tapi itu kita bukan belatung. Sebelumnya kita masuk dulu nih, tujuan kita untuk mengelola sampah organik ini, kita pakai biokonversi maggot adalah mempelajari cara budidaya maggot. Kita di sini untuk sebagian mungkin nanti dari rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mencoba membudidaya maggot. Karena tadi kita tema kita sukses dari sampah itu ada untungnya loh dengan biokonversi maggot ini. Seperti kan kalau anorganik sudah kelihatan nilai-nilai rupiahnya yang tadi Bu Sri jabarin itu udah ketahuan. Kalau anorganik udah ada nominal rupiahnya. Sedangkan kalau sampah sisa dapur itu belum banyak yang mengolah karena mungkin kalau didiamkan jadi bau, dapat menimbulkan penyakit. Nah, sekarang ini ada metode pakai biokonversi maggot di mana sampah organik ini ternyata dapat juga menghasilkan nilai rupiah, mungkin lebih besar dari anorganiknya itu. Karena dari maggot ini banyak turunan yang dapat menghasilkan rupiah-rupiah. Gitu. Nah, kita manfaatnya adalah sampah organik dari sisa olahan dapur. Sebenarnya tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita itu di rumah, di dapur sudah melakukan pemilahan sampah. Contoh, biasa kita beli ke pasar, beli kangkung atau bayam, kemudian kita akan memilahnya, akan memotong, biasanya kita ambil tengah batang ke daun. Nah, sisanya tengah batang ke akar pasti dibuang. Nah, proses buang itu kemana? Biasa kalau yang sudah orang yang peduli lingkungan akan menyiapkan tempat untuk sampah anorganiknya. Nah, supaya tidak terpisah, terkadang orang sudah itu terpisah, ada juga yang mencampur lagi dengan plastiknya. Nah, itu kan step yang di situ udah salah tuh. Sebenarnya step pertama sudah benar, anorganik nih, dicampur lagi sama plastiknya. Nah, di situ biasanya, kita dari Dinas Lingkungan Hidup biasa mengedukasi seperti itu untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Sumbernya itu dari warga. Biasa kita akan melakukan pendekatan untuk pemilahan sampahnya dari warga langsung, kita turun tangan ke warga melakukan edukasi untuk pemilahan sampah anorganik dan organiknya. Selanjutnya kita memberi peluang usaha. Nah, dari maggot ini dapat memberikan peluang usaha. Kalau kita untuk budidaya secara besar itu biasanya untuk konsumsi, mungkin nanti untuk turunannya bisa buat makan ternak, ikan itu untuk proses pembudidayaan. Yang terpenting adalah dapat mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Itu yang sangat penting. Itu tujuan kita adalah itu, mengurangi timbulan sampah organik dari sumbernya. Ya, itu dari rumah kita sendiri yang tadi Ibu Sri bilang, rumah kita adalah tempat produksi sampah. Tanpa kita sadari pasti itu sampah akan masuk ke rumah kita. Tapi gimana kita mengolahnya dengan bijak aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita keuntungan. Keuntungan itu lahan dan lalu penyesuaikan. Kita juga apabila kita mau budidaya maggot, kita dapat menyerap tenaga kerja. Kalau kita punya lahan, kita dapat menyerap tenaga kerja, tetangga-tetangga kita yang belum bekerja, kita dapat membantu mereka untuk bekerja. Mengubah sampah organik menjadi produk lain yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, saya bilang tadi dari maggot ini, sampah organik itu ternyata dapat nilai ekonomi. Kalau di maggot biasanya kita dapat nanti adalah pupuknya, anorganiknya, pupuknya itu, lalu dari maggot freshnya, dari maggot opennya, itu banyak sekali turun-turunan maggot. Nanti kita lihat lagi selanjutnya. Yang penting adalah dapat mengurangi sampah organik lebih cepat. Kalau kita melalui biokonversi maggot itu lebih cepat. Karena kita perbandingan adalah 1 kilo maggot
1 kilo maggot dewasa itu dapat menghabiskan 5 kilo sampah organik dalam 1 kali 24 jam. Itu sangat cepat sekali. Itu maggot usia 10 sampai 12 hari itu 5 kilo 1 kali 24 jam itu 5 kilo habis melalui biokonversi maggot ini. Oke, selanjutnya, mari. Nah, sedikit kita mengenal maggot black soldier fly dengan maggot. Ini dua istilah yang sama, ya, jenis hewan yang sama, tapi punya beda bentuknya aja. Dia seperti siklus seperti kupu-kupu. Ini maggotnya, biasa black soldier fly-nya ini yang sebelah kiri kalau di saya. Itu dia seperti kupu-kupu dan lalat ini yang disebut dengan maggot yaitu adalah larvanya. Jadi ini adalah BSF-nya yaitu lalatnya dan ini adalah larva dari lalernya si BSF ini yang disebut dengan maggot. Nah, ini dia ini yang paling sangat produktif, makanya beda dengan seperti kalau ibu bapak lihat ya beda dengan belatung dan lalatnya juga beda dengan lalat yang biasa ibu bapak lihat di sekitaran rumah itu biasanya banyak itu ada lalat biasanya lalat buah, lalat yang dapat menimbulkan penyakit dan BSF ini adalah lalat yang tidak akan menimbulkan penyakit. Dia hidupnya sehat, dia hanya minum air hujan kalau di alamnya dan minumnya madu. Dia tidak akan nemplok di sampah. Makanya dia sangat higienis sekali lalatnya ini. Nah, ini adalah black soldier fly-nya, nama latinnya aja cantik sekali. Hermetia atau lalat tentara hitam. Dia bentuknya hitam, besarnya seperti lebah. Kalau lebah madu hampir sama seperti lalat BSF ini. Kalau lihat secara langsung tuh hampir mirip, cuman bedanya di warnanya aja. Dia lebih hitam lebam gitu. Fase hidupnya dia sangat unik. Dia tidak akan, saya bilang tadi, dia tidak akan mau nemplok untuk di sampah. Dia tidak akan hinggap di makanan. Kalau kita ada makanan, dia tidak akan hinggap di makanan kita, di minuman kita, dia tidak akan hinggap. Dia akan nyari daun-daun, kalau di tempat-tempat dia akan nyari daun. Dan dia lebih hebatnya lagi, BSF ini, betinanya itu dapat menghasilkan 500 sampai 900 butir telur satu betina. Itu yang akan menjadi larva dari 500 sampai 900 itu 99%-nya pasti akan menetas. Nah, ini dia sangat fantastis sekali nih. Saya bilang tadi dia dari 1000 aja itu bisa 1 kilo sampah organik 1 kali 24 jam. Ini masih ukuran babynya. Baby maggot itu dapat menghabiskan 1 kilo dari telur yang 900 gitu. Nah, siklus hidupnya, nah ini yang saya bilang tadi perbedaan belatung dan maggotnya ini Ibu. Kalau belatung itu kan lebih kecil dan jalannya kalau Ibu perhatiin, kalau melihat misalnya Ibu mau perhatiin belatung lagi, dia jalannya lompat-lompat. Kalau belatung itu lompat. Kalau belatung lalat biasa, lalat hijau itu. Tapi kalau BSF tidak. Dia jalannya slow, seperti merayap kalau untuk maggot. Dan dia lalatnya juga lebih besar dibandingkan lalat-lalat yang biasa. Perbedaan sangat jauh dan tubuh si maggot ini lebih besar dibanding dengan belatung ini. Tapi kalau dia biasanya di tempat pembudidayaan itu biasa akan tercampur tuh maggot dan belatung. Tapi secara kalau misalnya dia bergabung, si belatungnya ini akan kalah. Misal kalau pertempuran perang itu si belatung pasti akan kalah dengan si maggot ini, karena si maggot ini dia mempunyai di tubuhnya ini seperti kandungan minyak. Dia yang akan menghilangkan bau sampah. Kalau sampah sudah masuk ke dalam maggot, untuk makan maggot itu sampah itu akan tidak menimbulkan bau. Karena si maggotnya ini dia dapat mengeluarkan minyak dari tubuhnya untuk menghilangkan bau sampah.
Di tempat kita tuh 1 ton per hari itu tidak ada bau sampah. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu mau berkunjung, itu udah dapat membedakan. Selanjutnya, nah ini pas siklusnya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu dari BSF yang 2-3 hari mau kawin, telur BSF-nya, bayi larvanya, dia ada siklusnya, larva dewasanya, prepupa. Sedang kalau di prepupa ini dia sudah tidak mau makan lagi untuk sampah organik. Makanya di umur 18-21 jangan untuk dikasih sampah organiknya lagi, karena mereka sudah fase untuk puasa. Biasanya yang paling bagus itu di usia 10-20 hari. Itu masih si maggot ini nafsu-nafsunya makan. Kalau sudah masuk ke 21-25, si maggot ini udah akan migrasi, dia akan menjadi pupa-pupa, dia akan mencari tempat yang bersih, tempat yang kering. Dia tidak akan mau lagi untuk makan. Makanya kadang-kadang ada yang sebagian masih dikasih makan terus. Nah, tapi tidak habis-habis. Nah, ternyata dia kalau di kita harus menghitung harinya. Biasanya kita harus menghitung harinya, kapan kita untuk menaruh baby maggot dan kapan akan kita berhenti untuk ngasih makan. Kita harus terjadwal kalau untuk membudidaya maggot ini. Selanjutnya menjadi pupa ini udah akan mendiam, selanjutnya dia akan menjadi lalat kembali. Jadi siklusnya seperti muter aja, seperti kupu-kupu. Dari lalat, telur, baby, kepompong, langsung jadi lalat lagi. Seperti secara siklus lalat BSF. Dan dia juga hidupnya tidak akan lama, Bu. Bapak hidupnya hanya 7-14 hari untuk lalat BSF ini. Dia kawin tidak kawin, dia pasti mati. Untuk si lalatnya. Maupun betina maupun jantannya, dia pasti akan mati. Tapi kalau dia kawin, si jantannya ini, habis kawin jantannya pasti mati. Kesian sekali kan jantannya habis kawin dia mati. Dan untuk betinanya, dia habis nelur. Betinanya bertelur, baru betinanya akan mati. Seperti itu dia kehidupan lalat BSF. Tapi dia walaupun lalatnya hidupnya sebentar, tapi manfaat ke larva-larvanya itu sangat lama. Dia 30 hari masa hidupnya untuk si maggotnya ini. Jadi dia dapat menghabiskan sampah organiknya lebih lama lagi. Nah, ini perbedaannya bentuk lalat BSF-nya. Nah, di BSF ini untuk tempat bertelurnya ini, ujung untuk telurnya, dan di bawahnya itu bentuk larva-larva maggotnya, yang dari maggot baby, maggot dewasa, prepupa, dan pupa. Yang ini proses pengolahan maggot, kita biasanya harus mempunyai pemilihan lokasi. Kalau untuk pembudidaya dan melakukan pemilihan lokasi. Lokasinya itu harus luas areanya, tapi kalau untuk yang skala kecil itu ukuran 2 meter, ukuran 1 meter pun bisa. Nanti ukuran yang di dalam rumah pun bisa. Kita mau budidaya di dalam rumah pun bisa. Nanti ada tips-tipsnya lagi. Aman dari polusi, maksudnya polusi ini biasanya si lalat ini dia maunya di tempat yang tenang. Tidak mau seperti ada kendaraan yang bising-bising gitu, itu si lalat ini susah untuk berkembang biak, untuk melakukan perkawinan. Dia ibaratnya tuh stres kalau di tempat yang ramai gitu. Makanya banyak pembudidaya maggot itu kebanyakan di daerah-daerah, kalau Jakarta itu sepinggir-pinggiran. Banyak juga di Jakarta. Kesediaan pakan pertama adalah tempat di mana sumber makanan itu ada. Kalau untuk pembudidaya maggot adalah sumber makanan yang paling utama. Harus dicari tempat sumber makanannya. Dari olahan dapurnya, apa dari olahan pasarnya, itu harus mencukupi kalau untuk si pembudidaya maggot ini. Dibantu dengan biasanya kalau yang skala besar dibantu oleh mesin-mesin pencaca adalah kita harus punya media pembesaran. Nanti kita kasih lihat pembesaran itu ada macam-macam, ada yang dari thread, ada yang dari biofon, ada yang dari biofon kolam, macam-macam untuk pembesaran itu. Dan proses produksinya adalah pemberian makan dan perawatan. Itu sih sekarang kita merawat makhluk hidup dan dia perlu makan, dan si maggot ini memang kerjaannya hanya makan terus, Bu. Wah, dikasih makan sampah organik, dia hajar terus, dikasih terus, dia tidak ada berhentinya untuk makan. Hidupnya untuk makan, dan makan. Makanya sampah organik sebanyak apapun diberi ke si maggot pasti akan habis.
Gitu. Makanya kita melakukan edukasi ke warga, melakukan pemilihan sampah organiknya, anorganik kita angkut dan untuk makan si maggot. Dia tidak boleh putus untuk makan. Kalau dia putus makan, sama seperti manusia, dia akan stunting, Bu. Dia akan stunting, kurus-kurus, maggotnya itu udah kekurangan makan. Dan produk jadinya adalah itu biasanya kita dapat maggot freshnya. Maggot freshnya ini adalah untuk biasanya untuk peternak ikan, ikan lele. Wah, itu sangat cepat sekali dikasih maggot. Biasanya kalau lele itu panen 3 bulan, kalau pakai maggot itu 2 bulan sudah panen. Karena dia mempunyai proteinnya sangat tinggi dan juga ada menghasilkan dry maggot adalah maggot yang di oven. Maggot yang di oven itu biasanya untuk ikan-ikan hias. Untuk ikan hias kayak semacam koi atau semacam ikan arwana itu sangat cocok sekali. Dan yang pada adalah kasgot. Kasgot ini adalah sisa dari kotoran si maggot ini yang jadi pupuk. Itu sangat bagus sekali untuk tanaman hias, untuk tanaman sayur, untuk tanaman buah itu sangat cocok sekali. Dan kita juga produknya adalah menghasilkan telur beset ini ternyata dia juga punya nilai ekonomi, bisa juga dijual, itu dapat menghasilkan juga banyak yang penjual-penjual untuk telur besetnya ini. Ini adalah budidaya beset dalam kandang. Kita harus punya kandang untuk si lalatnya ini. Dalam kandang ini nanti akan melakukan penetasan telur beset. Dari beset ini kita ada pembesaran. Dari telur adalah melakukan proses pembesaran skemanya. Dari pembesaran ini kita nanti ada unit emang pengolahan limbahnya. Dari untuk si maggot ini tidak semua dapat terurai oleh si maggot. Nanti ada sisa-sisa residu-residunya, tapi residunya itu tidak akan terbuang. Residunya dulu biasanya adalah kalau sayur-sayuran itu serat-seratnya. Nah, itu tidak akan terurai oleh si maggot. Nah, serat-seratnya ini yang akan nanti dijadikan pupuk kompos. Pupuk kompos ini biasanya proses membutuhkan waktu sekitar 2 minggu udah jadi. Biasanya kita sim kompos. Kalau kasgotnya adalah biasanya itu pupuk langsung jadi. Itu adalah sisa kotoran dari si maggot ini. Biasanya pupsnya maggot itu disebutnya kasgot. Nah, itu juga untuk maggot freshnya, untuk pangan ternak. Nah, kita tadi menghasilkan pupuk organik. Ini budidaya black soldier dan maggot beset, ini adalah perbedaannya. Kalau budidaya lalat dilakukan dalam kandang, tujuannya adalah supaya si lalatnya ini untuk melakukan perkawinan, menemukan jodohnya itu akan lebih cepat. Kalau kita dalam kandang biasanya kita pakai kelambu, itu si maggotnya, si lalat besetnya itu akan cepat dapat pasangan, dia akan cepat kawin dan akan cepat menghasilkan telur-telur untuk dijadikan larva maggot. Kalau budidaya maggotnya adalah memproduksi maggot sebagai pakan ternak dan banyak hewan peliharaan dan punya produk sampingan, itu saya bilang tadi adalah kasgot dan pupuk kompos maggotnya. Itu beda, pupuk kasgot dan pupuk kompos maggot itu beda. Kalau pupuk kasgot adalah pupuk dari sisa pupuknya tadi, kalau pupuk kompos maggot adalah sisa-sisa residu makanan yang terurai sama si maggot, itu bisa jadi pupuk kompos. Jadi ada 2 dapat dari si maggot ini untuk pupuknya. Pemilihan lokasi adalah lokasi yang cukup luas untuk pembudidaya itu biasanya dia untuk mempunyai lahan yang luas karena dia untuk kebutuhan biasanya sih untuk peternak besar, peternak lele, dia biasanya punya kandang maggot itu sangat besar sekali. Tentunya juga dekat dengan sumber makanan, dan si maggot ini biasanya si lalat beset ini udah mulai harus membutuhkan sinar matahari yang cukup. Untuk lalat beset ini dia sangat unik. Semakin panas, dia semakin cepat untuk melakukan proses perkawinan. Makin panas dia makin bergairah untuk melakukan perkawinan. Tapi kalau di musim hujan, si lalat beset ini biasanya dia akan stay, diem aja, tidak akan mencari pasangan. Makanya kalau di musim hujan ini penggiat maggot ini lesu karena si lalat besetnya ini susah melakukan perkawinan dan susah untuk mendapatkan telur-telurnya lagi. Biasanya dia jauh dari kegiatan pengelolaan sampah nih, Mbak. rada jauh dari pemukiman kalau untuk yang skala besar.
media-media yang biasanya untuk dibutuhkan untuk maggot adalah media bertelur lalatnya untuk BSF-nya, media untuk penetasannya, media untuk pembesarannya, dan sarana-sarana pendukungnya seperti mesin-mesin cacah. Biasa kalau untuk skala besar itu harus membutuhkan mesin-mesin cacah untuk memproses sampah organiknya supaya si maggot ini lebih cepat makan dijadiin bubur. Biasanya sampah organik itu dicacah sedemikian halusnya untuk mempercepat. Makanya saya bilang tadi 5 kilo sampah organik itu dalam 1 kali 24 jam itu akan habis oleh si maggot dalam waktu cepat, karena kita dicacah lagi tuh si sampah-sampah organiknya seperti dijadiin seperti bubur. Ini contoh-contoh media penetasannya. Dilihat itu bentuk lalat ininya, bentuk telur BSF-nya. Ini kalau misalnya ini telur BSF-nya ini, biasanya kita pakai medianya pur. Media penetasannya pur ini untuk awal mula untuk si baby maggot berkembang. Dari telur ini biasanya akan pecah 2 atau 3 hari dia akan menetas. Di bawahnya adalah tersedia makanan pur-pur ini. Nanti si baby maggot ini akan makan pur. Makan pur biasanya dia sampai 5 hari. Nah, untuk 5 hari itu biasanya dia jadi udah siap untuk makan sampah organik. Kalau masih bayi, dia biasanya tuh susah untuk makan sampah organik, makanya kita kasih medianya pur atau ampas tahu atau ampas singkong yang dicampur dengan kelapa, supaya untuk awal mula dia untuk belajar makan adalah pakai yang lembut-lembut. Nanti setelah 5 hari atau 7 hari, nah dia akan kuat untuk makan sampah organik. Jadi di usia 7 hari itu si baby maggot udah siap untuk makan sampah organik. Tapi sebelum makan sampah organik, mereka biasanya seperti dijadikan ada medianya dulu, media pembesarannya untuk babynya ini. Nah, ini contoh-contoh pembesaran, media pembesaran. Saya bilang tadi ini ada sebelah ini pakai yang hijau ini ada sistem crate. Ini sistem crate yang ada di kita. Ini sistem crate, satu jalur itu 1 ton per hari. Itu 1 ton per hari untuk satu sistem. Nah, yang ini adalah model biofon tingkat ini. Nah, bisa seperti ini model biofon. Nanti biasanya dia kalau di sini ada semacam kayak ini adalah tempat untuk dia migrasi. Yang kita ini perawan-perawan ini tempat migrasi. Biasanya dia udah umur 21 sampai 25 dia akan migrasi yang berubah warna itu. Nah, dia akan mencari tempat yang kering. Nah, biasanya dia akan lari ke sini dia untuk si maggotnya. Nah, yang sebelah ini adalah pakai biofon seperti kolam. Nah, ini contoh seperti kolam bisa seperti ini. Biasanya ini lahan yang punya lahan cukup luas modelnya, makanya dia kolam. Kalau yang rada terbatas pakai biofon susun. Tergantung kita mempunyai lahannya seperti apa. Nah, inilah model-model pembesaran. Ini adalah untuk kelambu, penangkaran si lalat BSF-nya. Nah, ini sistemnya kita pakai kelambu. Kenapa kita pakai kelambu? Supaya si maggot betina dan jantannya akan lebih cepat untuk mendapat pasangan. Cepat dapat pasangan, kawin, dan bertelur. Itu yang kita butuhkan. Makanya kita pakai sistem kelambu. Ada juga yang sistem seperti satu ruangan, tapi itu membutuhkan pupa yang sangat banyak. Jadinya itu sangat kurang untuk di skala-skala yang rumahan itu tidak kurang ideal. Yang ideal adalah seperti pakai kelambu ini aja sudah cukup. Ini proses biasanya panen telur. Nah, ini tempat telurnya kita siapin. Ini kita sebutnya egis. Egis itu lapis-lapisan kayu yang kita tumpuk. Kita tumpuk 4 atau 5 tumpuknya. Nah, ini si lalatnya ini akan bertelur di sela-sela kayu ini. Kalau dia hidup di alam liar, dia akan menyembunyikan telurnya agar tidak diserang predator. Biasanya musuhnya itu adalah cecak, kadal. Wah, itu dia paling suka sekali dengan telur BSF dan BSF-nya sendiri itu dengan lalatnya. Dan ini model telurnya. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini proses pemberian makan. Nah, biasanya kita cacah. Ini proses pencampuran sampah olahan dapur dan sampah olahan pasar. Dan kita punya sistem adalah 159. Hari pertama si maggot ini kita kasih
5 kilo sampah organik untuk 5 hari. Tapi kita 5 hari ini satu lajur nih, Bu Bapak, 1 ton. Dan selanjutnya kita buka sistem yang keduanya. Kita di sini punya 5 sistem. Jadi kita pakai metodenya 159. Jadi dalam satu sistem ini enggak setiap hari kita kasih makan. Sampah organik yang datang hari Senin di sistem pertama, sampah organik yang datang hari Selasa di sistem kedua. Terus berlanjut seperti itu. Dan ini salah satu contohnya untuk maggot-maggot. Saya bilang dari usia 10-12 hari dia paling masih aktif untuk mengurai sampah organik. Di usia yang masih putih, bersih ini dia dapat menghabiskan sampah organik 5 kilo itu 1 kali 24 jam. Sangat efisien sekali. Dan yang hitam ini adalah pupa. Ini model pupa yang akan siap menjadi lalat BSF-nya. Ini proses, biasanya ini pengayakan untuk mengambil pupuk kasgotnya dan pupuk kompos maggot sisa dari makanan. Ini proses pengayakannya, dan ini bisa hasil lihat panen-panen maggotnya. Ini sangat cocok untuk konsumsi ikan-ikan, ayam, bebek, bisa peternak-peternak ini. Ini nilai ekonomi sekali. Ini adalah proses pembersihan kasgot. Biasanya setelah kita ayak, kita pembersihin. Nah, ini cocok untuk pupuk langsung siap pakai. Langsung siap pakai, kita tebar aja ke semua tanaman, sangat cocok. Jenis tanaman apapun cocok pakai media kasgot ini. Dan ini hasil produk olahan maggot. Kita bisa lihat ini proses kita dry maggot. Maggot yang kita oven. Hasilnya ini dry maggot, cocok untuk makan ikan hias. Ikan hias untuk dry maggot. Ini kasgotnya, cocok untuk tanaman-tanaman sayur, buah, semua jenis tanaman sangat cocok sekali dipakai kasgot. Dan nah ini salah satunya bisa dijadikan pack juga Ibu. Kalau yang doyan boleh nyoba jadikan pack maggot. Wah, itu kalau di wilayah kami ini cepat habis gitu, digoreng langsung habis. Ini buat cemilan sehari-hari, buat ngemil sambil ngopi nih cocok sekali nih. Keripik maggot ini. Dan kalau udah di Eropa itu maggot itu udah keren Bu. Bapak boleh lihat di sana udah bisa dijadikan permen, dijadikan coklat, macam-macam. Kalau udah di ekspor ternyata kita juga udah pernah ekspor nih. Indonesia udah pernah ekspor maggot keluar. Dan ini di Eropa udah dijadikan berbagai jenis makanan. Gitu. Kalau di kita itu masih kebentur sama halal haramnya. Kalau di Indonesia ini makanya maggot ini dijadikan turunannya adalah untuk konsumsi ternak. Sebenarnya juga kalau yang doyan, kita nih manusia kalau yang mau doyan, sebenarnya sih enak Ibu. Saya udah nyoba nih, rasanya itu kayak kacang kedelai. Ada yang bilang seperti kacang kedelai, ada yang dibilang seperti kalau Ibu pernah makan belalang, sama seperti belalang. Dan proteinnya juga bagus, tapi kita di Indonesia masih kebentur sama halal dan haramnya. Kalau udah masuk ke itu udah dijadikan bahan-bahan kosmetik. Dari maggot ini juga bisa dijadikan tepung maggot. Ada tuh tepung maggot, mungkin saya lupa untuk masukkan, ada tepungnya juga. Tepungnya ini adalah dijadikan campuran untuk pelet. Jadi itu pelet yang untuk ikan-ikan biasa dijual itu campuran adalah pakai tepung maggot. Dari maggot yang di dry tadi digiling dijadikan tepung, di situ dapat dua tepungnya, tepung kasar dan tepung halus. Itu untuk campuran bikin pelet, dan juga dapat menghasilkan minyak maggot. Dan minyak maggot itu juga harganya sekarang sangat lumayan, per liter kalau tidak salah itu 1,5 juta untuk minyak maggot. Tapi untuk dapat menghasilkan 1 liter aja, waduh, butuh berapa kilo maggot yang dihasilkan, dan alatnya pun sekarang ini sangat mahal untuk memproses turun-turunannya seperti itu. Mungkin dari saya kiranya cukup, dan untuk menutup yang saya sampaikan, marilah kita kelola sampah dengan bijak untuk menghijaukan bumi kita. Kiranya cukup dari saya, sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyatin. Wah, tadi lengkap banget, segalanya sudah diceritakan ya tentang si maggot ini yang ternyata berbeda dari belatung, dari lalat pada umumnya. Terima kasih Pak Supriyatin. Mungkin nanti teman-teman bisa, sepertinya memang ini menjanjikan ya untuk masa yang akan datang juga gitu, si budidaya maggot ini. Nah, tapi sekali lagi teman-teman harap tahan dulu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, karena kita langsung saja juga akan meluncur ke paparan yang ketiga. Tapi saya nggak punya pantun nih buat pemaparan yang ketiga ini. Nggak apa-apa ya Mas Arif ya, karena kan kita berteman ya. Jadi boleh langsung saja ke pemaparannya. Silakan Mas Arif. Oke, terima kasih Mbak Esther. Nah, oke, ini makasih Mbak Esther. Ini kebetulan saya ini temannya Mbak Esther gitu ya. Kita udah beberapa kali ketemu dan dekat, jadi nggak usah pakai pantun lah Mbak, karena bosen juga ya dari tadi berpantun semua gitu kan. Saya nggak usah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Saya ini kalau misalnya dibandingkan dua narasumber sebelumnya, saya mungkin paling noob gitu ya, paling apa namanya, paling baru, paling newbie gitu ya, paling nggak punya pengalaman. Kalau mungkin Bu Yayu tadi udah bertahun-tahun mengelola dan memilah sampah, terus kemudian Bang Supri ini sudah bertahun-tahun juga berteman dengan apa namanya BSF dan Maggot gitu. Kalau saya ini masih noob gitu loh, baru paling sekitar 4 sampai 5 bulan saya ini berteman dengan si imut lucu ini, tapi bukan Arif Suryawan saya, tapi si imut lucu ini apa namanya, Maggot BSF. Jadi saya sedikit cerita Bapak Ibu, kenapa saya tertarik gitu, naksir gitu, jatuh cinta sama maggot itu kenapa gitu. Jadi pertamanya berawal dari keadaan sampah di rumah saya. Jadi boleh dibilang mungkin keadaan sampah di rumah saya itu mirip dengan yang ada di layar ini, menumpuk dan tinggi gitu, karena sampah di rumah saya, kebetulan rumah saya di Cijantung. Di Cijantung itu ngambil sampahnya itu 1 minggu itu 3 kali Bapak Ibu. Bahkan kadang kalau misalnya yang abang-abang yang suka ngambil sampah ini dia suka terlambat gitu, kadang cuma seminggu 2 kali, dan itu menyebabkan sampahnya jadi menumpuk. Terus akhir tahun 2000 berapa waktu itu saya agak lupa, terbentuklah Kepel gitu, dan itu benar-benar menginspirasi saya. Oh, saya harus merubah nih kebiasaan apa, pengelolaan sampah di rumah saya gitu kan. Terus oh, saya coba gimana caranya. Waktu itu saya berkenalan dengan yang namanya keranjang Takakura. Nah, keranjang Takakura itu saya olah, berhasil mengurangi sampah organik yang ada di rumah saya, karena salah satu permasalahan sampah, tumpukan sampah di rumah saya adalah sebagaimana yang disampaikan Bu Yayu tadi, di rumah saya istri saya itu biasanya berbelanja 1 minggu sekali Bu. Jadi dengan menstok kira-kira nanti Senin masaknya apa, Selasa masaknya apa, biasanya semua disiapkan di hari Minggu. Kita ke pasar terus kemudian menyiapkan semuanya, dan kalau ke pasar itu biasanya membeli kayak semacam udang, semacam ikan, dan itu dibersihkan di hari Minggu. Nah, saat selesai membersihkan, menyiangi apa namanya, ikan dan udang itu tadi gitu kan, itu biasanya akan dibuang ke tempat sampah, dan tukang abang-abang sampahnya akan mengambil di hari Selasa, sedangkan dalam waktu 2 hari itu Masya Allah itu baunya sudah luar biasa sekali ya kalau namanya udang sama ikan. Waktu itu saya belum tahu caranya bahwa yang namanya membuang kulit udang itu. Terima kasih juga kepada teman-teman Kepel, saya mendapatkan apa namanya, cara baru untuk membuang kulit udang yang benar, yaitu dengan cara disangrai dulu atau digoreng dulu gitu biar tidak berbau gitu. Nah, waktu itu saya dibuang begitu saja, dan baunya luar biasa Bapak Ibu di tempat sampah saya. Terus solusi apa yang bisa saya pakai begitu? Terus saya mencoba untuk menggunakan waktu itu keranjang Takakura. Nah, keranjang Takakura nanti mungkin teman-teman bisa dari sendiri itu dengan cara memasukkan itu ke dalam keranjang yang sudah berisi pupuk, sudah jadi begitu. Eh, Memang efektif, cuman memang perlu ketelatenan karena keranjang Takakura ini harus dibalik setiap hari. Jadi dengan kita menambahkan sampah baru, terus kemudian diaduk, sampah baru diaduk. Dan ternyata ada kelemahan yang lain, waktu itu saya belum kenal apa yang namanya maggot. Keranjang Takakura ini karena dia prosesnya fermentasi, jadi mengundang BSF untuk bertelur di media keranjang Takakura. Sehingga bukan alih-alih kita memproses sampahnya dengan cara organik, namun kemudian malah muncul maggotnya.
waktu itu saya belum kenal maggot, saya menyebutnya juga sama bahwa itu adalah belatung. Ketika keranjang Takakurannya terkena tampiasan air hujan, maggotnya semua keluar dan merayap sampai ke dapur dan sempat bikin heboh di rumah saya waktu itu karena apa namanya, ya teman-teman bisa bayangin tiba-tiba di lantai dapur itu ada puluhan maggot yang berjalan begitu. Nah, kemudian setelah itu apa sih kira-kira yang akan dipakai? Oke, setelah bertemu dengan teman-teman Kepel, waktu itu saya mendapat informasi, oh Mas coba pakai biopori. Oke, saya membuat biopori di rumah saya. Ternyata ada kendala juga bahwa yang namanya biopori di rumah saya kebetulan nggak begitu luas pekarangannya. Jadi ada kendala bahwa di biopori ini tampungannya hanya sedikit. Begitu sudah penuh, saya harus membuat lagi di sebelahnya dan lama-lama itu 3 biopori saya sudah penuh dan nggak bisa menampung lagi. Akhirnya ya kembali lagi memenuhi sampah di rumah saya. Nah, akhirnya suatu saat terima kasih juga untuk teman-teman dari Sejet yang sudah mengajak waktu itu tur dari Eco Office Kementerian Keuangan, Eco Office Sekretariat Jenderal ke salah satu pusat pengolahan sampah yang ada di Bekasi milik Waste for Change. Kita dikenalkan bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Terus salah satunya adalah dengan maggot. Nah, waktu itu saya mencoba mencari informasi, oh maggot itu apa sih? Oh ternyata maggot itu seperti ini. Terus akhirnya saya mencoba mencari di Google dan menemukan bahwa di daerah Rawasari di Cempaka Putih itu ada yang namanya Rumah Maggot Cempaka. Rumah Maggot Cempaka ini ada kebetulan kantor istri saya ada dekat situ gitu kan. Jadi saya main ke situ, ketemulah dengan Bang Supri. Di situ saya dikenalkan, oh maggot tuh kayak gini Mas, gini Mas, gini Mas. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu semua sudah menerima paparan dari Bang Supri di mana di situ prosesnya dari telur terus kemudian sampai dengan BSF yang dewasa sampai bertelur kembali sampai prosesnya bagaimana itu kok kayaknya ribet gitu kan. Nah, saya mencoba bilang ke Bang Supri, Bang, gimana supaya saya tidak ribet dalam menernak maggot ini karena tujuan saya untuk beternak maggot adalah untuk mengurangi sampah organik yang ada di rumah saya. Akhirnya Pak Supri bilang, Mas, kita bisa pakai sistem plasma kok, gitu kan. Jadi saya datang ke tempatnya Bang Supri. Sepulang dari tempat Bang Supri, saya ingat sekali waktu itu saya dibekali oleh Bang Supri kira-kira sekitar 2 gram ya Bang ya. Sekitar 2 gram maggot begitu, baby maggot di dalam plastik klip yang saya masih simpan plastik klipnya sampai sekarang gitu kan. Setelah itu saya tebar itu di media yang sebelumnya saya mencoba untuk sebelum bertemu dengan Bang Supri saya mencoba dengan memanggil larva maggot itu dari BSF yang liar gitu. Ternyata setelah mendapatkan informasi dari Bang Supri bahwa maggot itu kalau di alam liar khususnya di Jakarta tidak akan sebanyak yang ada di daerah-daerah yang banyak buah-buahan. Jadi memang tidak akan berhasil kalau teman-teman cari di YouTube itu bagaimana cara memanggil lalat BSF pasti berhasil gitu. Tapi ternyata setelah saya coba menggunakan cara yang di YouTube itu tidak ada yang satupun yang berhasil. Jadi mungkin memang cara yang paling efektif adalah dengan cara yang pertama membeli atau seperti saya gitu mengambil di Rumah Maggot Cempaka yang ada di Rawasari. Nah, setelah saya mengambil baby maggot itu, saya kemudian mencoba untuk menempatkan dia si maggot ini. Waktu itu saya bertanya kepada Bang Supri, Bang ini gimana Bang naruhnya? Oh, Mas Arif tolong taruh di kerat gitu kan. Kebetulan di rumah nggak ada kerat. Terus aduh gimana ya caranya ya? Wah akhirnya ada ember yang kebetulan sudah bolong tapi saya tambal. Saya taruh di ember saja waktu itu. Terus di waktu yang sama ada Mbak Rani waktu itu mengatakan, Mas, aku tertarik juga dong pengen beternak maggot. Jadi kami memulai bareng, saya dengan menggunakan sampah sisa makanan dan Mbak Rani menggunakan sampah sisa kulit buah ya Bang Supri ya. Nah, dengan sampah kulit buah. Nah, tapi ternyata waktu itu maggot yang ada di rumah saya itu gemuk-gemuk. Jadi dia itu gemoy-gemoy gitulah, gemuk-gemuk. Nah, maggot yang ada di rumahnya Mbak Rani waktu itu istilahnya kalau kita nyebutnya itu maggot stunting karena dia hanya makannya kulit buah dan di mana di kulit buah itu kan buahnya hanya sedikit ya nempel-nempel gitu. Nah,
Ya, permasalahan pertama adalah seperti itu. Jadi maggot yang kita kasih makanan itu kadang tidak kurang nutrisi untuk bisa menggemukkan dirinya. Waktu itu terus kita sama-sama kembalikan maggotnya ke tempatnya Mas Supri. Jadi setelah telur kita ambil dari rumah maggot cempaka, terus kita beri makan organik di tempat kita. Waktu itu sekitar 2 minggu di tempat kita. Terus kemudian setelah nanti sudah warnanya sudah mulai coklat gitu. Tadi yang di paparannya Bang Supri sudah mulai coklat, belum hitam, itu kita kembalikan ke rumah maggot cempaka. Nah, waktu mengembalikan, saya dan Mbak Rani waktu itu, tempat saya gemuk-gemuk, tapi tempat Mbak Rani itu stunting, kurus-kurus. Nah, salah satu solusi untuk menghindari hal tersebut adalah waktu itu Bang Supri menyarankan coba sampahnya itu di blender terlebih dahulu. Nah, setelah itu di proses berikutnya, di batch berikutnya, saya mencoba untuk memblender sisa sampah organik saya dan itu efektif sekali bahwa maggot di rumah saya itu makannya lebih rakus dari biasanya, dari yang sebelumnya hanya saya kasih sisa sampah organik. Dia akan lebih gendut dan dia akan lebih rakus memakannya kalau itu kemudian di blender. Terus kemudian kenapa sih saya lebih memilih maggot gitu kan? Ya tadi sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dia tuh lebih cepat mengolah karena dalam waktu 1 hari sisa sampah organik di rumah saya dari potongan sayur, potongan buah, sisa potongan sayur, terus sisa nasi yang di water sink di rumah kita, terus kemudian tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan, kulit-kulit udang itu semua jika teman-teman nanti Bapak Ibu semua memblender itu menjadi bubur, semua habis dimakan oleh maggot, tidak ada sisanya. Jadi di rumah saya itu yang awalnya tadi tumpukan sampahnya sampai setinggi itu, terakhir kemarin setelah memisah juga antara organik dan anorganik, jadi hanya membuang residu dan itu tidak ada sepertiga tempat sampah. Jadi bahkan si tukang ngangkut sampah itu bilang, Pak, ini kok sekarang sampahnya sedikit banget gitu kan. Jadi ini kemana sampahnya gitu. Saya kasih tahu ini Bang yang bisa diolah, sudah saya pilah, nanti Abang tinggal ngambil dan dia mendapatkan uang dari situ. Kalau untuk yang organik sudah dimakan oleh maggot, sisanya nanti pupuknya tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Supri bisa jadi pupuk. Tanaman di rumah saya menjadi subur begitu. Terus kemudian maggotnya saya kebetulan di rumah saya juga punya budik damper, budidaya ikan dalam ember. Beberapa saya kasih ke ikan lele saya dan nanti kalau sisanya banyak sekali itu saya kembalikan lagi ke rumah maggot cempaka untuk kemudian saya ngambil kembali baby maggotnya. Nah itu terus kemudian yang kedua itu selain cepat juga tidak berbau karena di rumah saya itu saya tempatkan ember maggot itu di teras. Jadi dia tidak ada baunya sama sekali, itu tergantung dari sampah apa yang kita buang. Kalau misalnya kita memang sering makan makanan yang buah-buahan gitu, aromanya akan tercium aroma buah, fermentasi buah. Tapi kalau misalnya kita sering memakan makanan yang berdaging, berlemak, itu memang tempatnya akan lebih berminyak namun tidak berbau, tidak menimbulkan bau. Terus kemudian ada pupuknya siap pakai karena kalau misalnya kita berbicara pengolahan sampah yang lain seperti keranjang takakura atau komposter memerlukan waktu untuk pupuknya itu dipakai. Namun kalau untuk maggot ini dari kaskotnya itu bisa langsung ditebar, tidak perlu lagi memerlukan diemin dulu 1 minggu, tidak perlu, langsung disebar dan langsung bisa dimanfaatkan. Terus kemudian pakan peliharaan yang terbaik ready to serve, konon katanya nutrisi dari maggot ini lebih baik daripada pakan buatan. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu semua melihat di YouTube itu beberapa peternak ayam itu sudah memasukkan maggot ini sebagai menu makanan ayamnya. Begitu juga peternak-peternak lele yang ada di Jawa Tengah sudah beberapa yang menggunakan ini. Nah, tapi ada kerugiannya nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menjijikkan mungkin ya bagi beberapa orang, tapi yakinlah bahwa ini baik dan tidak menularkan penyakit. Saya pernah waktu itu kelewat waktu untuk menyetor ke tempatnya Bang Supri dan beberapa ada yang sudah jadi BSF.
berterbangan memang, namun sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Supri tadi, dia tidak akan terbang ke makanan kita, dia tidak akan terbang ke tumpukan sampah kita, dia hanya akan nempel di tembok-tembok dekat tempat dia dikembangbiakkan, dan dalam waktu 5-7 hari dia akan, kalau tidak menemukan jodohnya, akan mati. Dan kalau misalnya nanti bertemu jodohnya, misalnya yang jantan akan mati, yang betina akan mencari tempat untuk bertelur. Nah, begitu mendapatkan tempat untuk bertelur, nanti telurnya menetas, jatuh ke tanah dan tidak mendapatkan nutrisi, dia juga akan mati. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa nanti kalau misalnya Mas ini kelewat dan jadi BSF, gimana? Itu insya Allah tidak akan mencemari lingkungan kita, karena dia akan mati kalau tidak mendapatkan makanan. Terus yang kedua, resiko lepas. Resiko lepas ini selama medianya tersedia pakanan, dia tidak akan mencari tempat yang lain, dan selama tidak becek, dia akan setia pada makanan yang ada di situ. Jadi usahakan untuk tidak becek, dan misalnya nanti memang basah, waktu itu saya sudah berkonsultasi dengan Bang Supri, beberapa solusi bisa diberikan, yaitu salah satunya dengan menaburkan roti atau bubuk roti, atau menaburkan, kalau roti mahal Mas, roti bekas kita bisa minta ke pabrik roti, atau kalau saya biasanya karena di dekat rumah saya ada penggilingan kelapa, saya akan menaburkan ampas kelapa. Ampas kelapa ini bagus sekali karena selain untuk menyerap kandungan air berlebih, juga untuk pakan si magotnya. Nah, terus kemudian bagaimana tadi permasalahan kalau misalnya harus menyiapkan siklus penuh untuk magot ini menjadi sebuah masalah. Waktu itu saya ini menawarkan dengan plasma ini. Ya, plasma ini berasal itu dari kata-kata mitra usaha. Jadi selain digunakan untuk plasma, nanti magotnya juga bisa menggunakan konsumsi sendiri, bisa untuk pakan ternak, diproses menjadi minyak maggot, tepung maggot yang disampaikan Bang Supri tadi, juga maggot kering. Nah, jadi kalau yang saya pakai adalah sistem plasma, di mana disalurkan kembali ke rumah maggot Cempaka Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Bagaimana Mas kalau misalnya lokasi saya ada di luar DKI Jakarta? Sebagaimana pengalaman yang saya sampaikan, bahwa dulunya saya juga nggak tahu bahwa di sekitar tempat saya itu ada rumah maggot. Namun dengan berbekal googling saja di Google Maps, waktu itu saya memasukkan keyword maggot itu di DKI Jakarta, ternyata banyak sekali rumah maggot yang teman-teman bisa datangi, Bapak Ibu bisa datangi, terus kemudian untuk berplasma dengan dia, atau mungkin membeli baby maggotnya. Karena kalau misalnya kita masukkan keyword juga di di marketplace, kita akan menemukan, kalau kita search baby maggot, nanti akan ketemu di mana si baby maggot dijual gitu. Terus kemudian ini siklusnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Bang Supri juga, saya hanya menggunakan posisi dari telur sampai dengan prepupa. Jadi saya tidak menggunakan full sistem seperti Bang Supri sampaikan, hanya menggunakan larvanya saja, dan itu betul-betul saya mendapatkan keuntungan dari bekas maggotnya, terus dari larva dewasanya saya untuk memberi makan lele saya begitu. Terus kemudian juga setelah saya mendapatkan kasgotnya juga. Itu Mbak Esther, sementara cukup dari saya. Kalau misalnya ada yang pengen berdiskusi dengan saya, ini saya sampaikan juga email sama nomor HP saya, kapanpun insya Allah saya siap untuk ditanyakan. Sementara cukup Mbak Esther, terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak Mas Arief. Oke, Bapak Ibu boleh aplaus dulu dong buat ketiga narasumber kita hari ini. Wah, sudah lengkap sekali. Tadi dari Mas Arief sudah memberikan contoh begitu ya, contoh gimana kita kalau mau menggunakan maggot yang mengelola, memanfaatkan maggot skala rumahan gitu ya. Setelah tadi Bang Supri kayaknya panggilannya ya Mas Arief ya. Bang Supri menjelaskan yang lebih komprehensif, yang benar-benar lebih besar dan lengkap gitu skalanya. Baik, nah sekarang kalau begitu saya akan buka dulu sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian.
Jika ada yang ditanyakan mulai dari tadi pertama ya sesi pemilahan. Oh oke, sudah ada nih sepertinya yang raise hand. Baik, selamat sore Ibu Eling Sri Wahyuni, betul ya namanya? Betul, Bu. Oke, silakan. Induk Semang. Izin, Bu, saya mau tanya. Ya. Di rumah saya kebetulan ada ini, Bu, ada limbah, tapi limbahnya itu limbah kaca tuh. Jadi ada meja kaca saya yang pecah itu limbah kaca dan saya kebingungan untuk membuang atau mau saya buang ke tempat sampah kok yo. Saya khawatir melukai abang sampahnya atau bapak sampah yang ambil sampah gitu. Terus mau saya buang ke sungai untuk mana kan juga berbahaya gitu. Jadi saya sudah coba itu loh, googling yang bisa menerima pecahan kaca gitu. Sudah saya WA juga, tapi ternyata itu tidak ada respon. Jadi mungkin di sini ada rekan-rekan atau bapak ibu narasumber yang punya saran sebaiknya saya harus membuangnya kemana gitu. Ada nomor telepon yang bisa saya hubungi juga. Jadi biar bisa langsung saya eksekusi gitu. Karena sampai saat ini mejanya itu meja kacanya itu masih di rumah dan saya cuma tutup pakai pakai kayak taplak gitu. Sementara kan berbahaya buat anak-anak, tapi juga mau dibuang juga berbahaya buat di luar. Jadi saya minta saran aja gimana gitu. Terima kasih Mbak Esther. Baik, terima kasih sama-sama Mbak atau Ibu ya, Bu Weling. Nanti kita akan coba tanyakan, tapi saya tampung dulu pertanyaan berikutnya. Mohon izin berikutnya dari Pak Joko Susanto nih yang tadi sudah membacakan puisi. Silakan Pak pertanyaannya. Izin Bu, salam kenal dari Metro Bu. Iya. Kita dari KPKN Metro kebetulan kan menjalin mitra dengan pemerintah desa dan BUMDes Bu. Iya. Kebetulan di Lampung Timur ada desa namanya Desa Sumber Gede. Kita mengusung tema Desa Sadar Sampah dan Desa Sadar Lingkungan. Kebetulan programnya sangat cocok dengan tema hari ini, yaitu membuat bank sampah dan kemudian juga mengelola sampah rumah tangga. Di antaranya adalah rencananya akan budidaya maggot. Mungkin saya tanyakan kepada narasumber. Pertama tadi ke Bu Sri Rahayu, tadi ada daftar tabel ya Bu, ada ibu-ibu rumah tangga yang menabung sampah tadi, sepertinya per kilo. Nah itu sampahnya apakah sudah dipilah, misalkan plastik botol aqua sendiri, kemudian plastik jenis yang lain tersendiri, kemudian logam tersendiri, ataukah masih dalam bentuk sampah anorganik gitu Bu ya, dari awalnya ya Bu ya. Yang kedua kepada Pak Supriyatin, ini kan kebetulan kami juga mau membuat percontohan untuk kandang maggot di sekitar 26 RT. Nah, kalau kita seumpamanya kita membuat kandang maggot itu ukuran 2x2, itu kira-kira modal kita yang kita perlukan untuk kandangnya, kemudian bibitnya, dan sudah dapat dioperasikan itu kira-kira yang paling efisien itu berapa rupiah begitu ya. Kemudian setelah kita nanti mengembangkan maggot itu pemasarannya kemana? Nah itu yang penting ya, mungkin nanti kita produksi tapi tidak ada pemasaran, kita juga nanti bingung untuk mengembangkannya. Kemudian harga per kilo untuk maggot tadi berapa ya Pak Supriyatin ya? Kemudian tadi sekilas juga ada sudah dikemas, kemudian dikeringkan. Untuk harga mesin pengeringan sama pengemesan kira-kira berapa Pak Supriyatin? Kemudian ke narasumber yang ketiga Pak Arif Suryawan, tadi disebutkan kalau di blender itu lebih cepat gemuk ya. Untuk nutrisi maggot, pakan maggot itu yang paling bagus menurut pengalaman dari Pak Arif Suryawan apa, misalkan nasi atau dari buah apa atau dari sayur apa begitu. Mungkin itu Bu Esther pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih sama-sama Pak Joko. Nah, kalau gitu langsung kita jawab dulu karena belum ada yang raise hand lagi. Mungkin untuk pertanyaan dari Bu Eling bisa dijawab oleh Bu Yayu. Mungkin Bu Yayu apakah ada info nih untuk limbah kaca, Bu? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Esther, terima kasih Bu Eling tadi ya. Jadi untuk kebetulan di bank sampah tempat saya berada itu saya di Kecamatan Ciputat Tangsel, dia juga menerima pecahan-pecahan kaca gitu. Jadi posisi Mbak Eling di mana rumahnya? Di Depok, Bu. Oh Depok ya, Depok tidak menerima ya? Saya belum menemukannya sih Bu. Oh gitu, oke.
coba nanti, oh ini ada juga nih, sudah ada informasi dari Mbak Asri itu ya, untuk ke sana bisa disampaikan ke sana. Tapi kalau di tempat kami memang menerima. Jadi, tapi memang biasanya ketika pengambilan sampah atau penimbangan itu saya selalu sampaikan ke petugasnya, itu saya pisahkan gitu. Jadi supaya tidak melukai tadi. Ini adalah bukan botol sih. Apapun yang barang pecah belah yang ada, nggak cuma botol kaca tapi juga apa sih namanya piring segala macam. Saya pisahkan, saya informasikan ini ada pecahan kaca atau beling ya. Jadi sehingga mereka kan berhati-hati menanganinya gitu. Tidak dicampur dengan sampah anorganik yang lainnya seperti itu. Dan memang tetap di harganya saya juga lupa berapa harganya, tapi kalau di bank sampah kami semuanya tetap ada apa sih, ada cuannya lah untuk setiap barang-barang seperti itu. Tapi kalau memang seperti tadi ada informasi dari Mbak Asri ke mana, ke bentuknya sedekah sampah, ya tentu saja uh, tidak ada. Tapi kalau yang sudah tergabung dengan anggota bank sampah, dia bisa mendapatkan tabungan seperti itu. Itu mungkin bisa membantu juga mungkin buat teman-temannya di wilayah Kecamatan Ciputat Tangsel, kebetulan memang bank sampahnya ini aktif ya, sampai sekarang mungkin jumlahnya sekitar 30-an, dan ada informasi terbaru bahkan mereka menerima apa sih, sandal dan sepatu yang sudah rusak daripada disimpan di dalam rumah dan jadi apa namanya, jadi sampah. Maksudnya bikin rumah lebih kotor gitu, bisa dikirim ke tempat bank sampah tersebut seperti itu. Informasinya sudah ada di WA grup Kepel. Mungkin bisa membantu ya Mbak Eling ya. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Joko atau gimana Mbak Esther? Ya, boleh Bu, karena pertanyaan pertama tadi langsung untuk Bu Yayu ya, terkait Baik. ya. Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Jadi untuk mekanisme bank sampah yang ada di Kecamatan Ciputat yang saya ceritain saya kerjakan itu, sampahnya banyak yang diterima. Jadi sekitar jumlahnya di atas 20, dan setiap setiap sampah itu, tiap jenis sampah itu ketika datang di penimbangan sudah dipisah-pisahkan kayak gitu. Jadi contohnya ibu-ibu akan memisahkan antara sampah botol plastik dengan yang kertas yang duplex seperti itu. Duplex itu adalah seperti ini Bapak dan Ibu nih. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Enggak Bu, iya kena ini, Nggak kena kelihatan background. saya. Mungkin agak di depan wajah Ibu. Oh, nggak Harus kelihatan juga Bu. ya, kardus-kardus ini ya, kardus-kardus bekas bungkus kue atau apapun ya, dipisahkan gitu ya, dipisahkan. Kemudian nanti ada lagi dipisahkan lagi berdasarkan apa namanya, selain botol, duplex, kemudian ada minyak jelantah. Jadi datang sudah di dalam kondisi dipisah-pisah Pak, dan kemudian kita akan menimbang dan mungkin seminggu atau 2 minggu setelah itu bank sampah induk akan membayarkan uang yang memang katakanlah hasil dari penimbangan tersebut. Dan biasanya tadi yang seperti saya gambarkan itu, ibu-ibu disimpan jadi tabungan saja seperti, dan kalau memang butuh baru kemudian apa namanya, baru kemudian dicairkan oleh mereka gitu. Katakanlah sudah pesan Bu, saya mau cairin tabungan sampah saya, ya udah nanti tinggal disampaikan ke apa namanya, bendahara, dan bendahara yang memang yang agak pelik memang ketika, karena biasanya bank sampahnya tuh butuh pengurus ya. Kita pengurus bank sampah tuh dapat SK tersendiri dari wali kota gitu. Jadi kita sebagai pengurus dan kita tercatat secara resmi di wali kota. Kalau kami di Tangsel ya itu Tangsel seperti itu. Tapi tolong mungkin bisa dicek di tempat Pak Joko sekitarnya kayak gitu. Apakah itu mekanisme sama? Karena bisa saja, seingat saya Jakarta tuh beda bank sampahnya. Dia hanya menerima yang seperti kardus, apa namanya, botol minuman gitu, tapi tidak menerima yang lain. Bahkan kami itu menerima kantong kresek. Jadi itulah yang membedakan satu tempat dengan tempat yang berbeda, tempat yang lainnya, satu kota dengan kota yang lain seperti itu Pak. Jadi ini tolong dipastikan dulu apa ini untuk katakanlah ada cuan berapalah, jadi seperti itu ya. Bahkan tutup botol aja oleh bank sampah kami diterima, tutup botol aqua yang besar, galon, atau yang tutup botol apa namanya yang kecil-kecil yang aqua 650 seperti itu, mereka akan terima seperti itu. Jadi pastikan
dengan mungkin dinas LH atau bank sampah induk di sana bisa seperti itu. Tapi itu yang gambaran. Tapi mungkin nanti Pak Supriyatni juga bisa menjelaskan. Mungkin kalau dinas LH hanya DKI mungkin, tapi yang saya lihat dari beberapa teman-teman itu infonya seperti itu, mereka nggak terima semua barang gitu. Bahkan Tangsel itu sampai terima styrofoam kayak gitu. Jadi istilahnya hal-hal yang memang katakanlah di pemulung nggak mau terima ya sama bank sampah diterima, karena nanti sebenarnya styrofoam itu masih bisa diolah lagi kan, tapi memang mesinnya agak mahal seperti, dan teman-teman di bank sampah Ciputat itu baru sekarang kemudian mungkin menemukan pihak lain yang mau mengolah styrofoam itu menjadi barang lebih bermanfaat dan tidak menjadi sampah di TPA. Mungkin bisa menggambarkan itu Pak Joko. Terima kasih Bu Sri Rahayu. Baik, silakan Mbak Esther lanjut. Ternyata belum saya unmute ya, saya udah ngomong sendiri dari tadi. Baik, makasih Bu Yayu. Berikutnya untuk untuk narasumber yang kedua. Tadi saya coba bantu menuliskan untuk wadah budidaya ukuran 2x2, apakah Bapak bisa memberikan kira-kira estimasi modalnya berapa rupiah, itu yang pertama. Lalu untuk pemasaran Megot, begitu ya Pak Joko, bisa kemana, mungkin ada infonya untuk daerah Lampung. Lalu yang ketiga, harga Megot per kilonya tuh berapa, itu kalau tidak salah ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan untuk narasumber kedua boleh diulangi ya Pak Joko, silakan. Ya, Bang Supri. terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Yang pernah saya lakukan untuk luas ukuran yang Pak Joko tadi tanyakan 2x2 meter, yaitu untuk mau di semua RT Pak Joko ya, di wilayah Lampung itu ya. Betul Pak, di Desa Sumbergede kebetulan ada 26 RT Pak. Ya, kalau kita di sini saya biasa ke RT itu yang mau kita bangun adalah rumah magotnya itu mau kelihatan mewah, sederhana saja, atau yang biasa saja. Biasanya kita, kalau saya di tempat kita nih, kalau yang ke RT itu kita memakai bahan-bahan sisa. Bahan-bahan sisa yang di RT kita manfaati, seperti kayak balok-balok, kaso-kaso, itu bangun rumahnya dulu. Yang kekurangannya biasanya kalau itu kita pakai, baru kita beli adalah untuk kret-kretnya, kret sama rak. Kalau ukuran estimasi 2x2 itu nggak nyampe sekitar 1 juta ke bawah. Kita hanya untuk beli sisa kret-kretnya itu untuk penampungannya. Kalau kretnya terlalu mahal, kita bisa menyiasatinya juga pakai biofon. Yang tadi saya bilang itu pakai biofon, itu kita pakai terpal yang dibikin rak-rakan itu dari kayu, itu bisa lebih efisien lagi. Bisa di bawah 500.000 kalau untuk ukuran 2x2. Tapi kalau kita mau bikin mewah, kita pakai baja ringan, ukuran baja ringan, ternyata raknya dari besi, itu bisa mencapai 5 jutaan. Kalau untuk mau dibikin mewah, tergantung kita mau bikinnya skala mewah, biasa saja, atau yang pakai bahan yang dari sisa pakai. Biasanya kita di RT-RT yang ada di Cempaka Putih itu pakai yang bahan-bahan sisa dulu, kita bentuk, kita bangun, kekurangannya baru kita beli. Biasanya ke satu RT lagi itu saya pernah nyampe di bawah 500 untuk ukuran 2x2. Manfaatin barang-barang sisa yang tidak terpakai, kita manfaatin lagi untuk kebangun rumah magot. Dan biasanya kita juga pakai beli kret. Kalau untuk skala RT itu 20 atau 30 kret itu sudah cukup untuk mencakup satu RT untuk menghabiskan sisa-sisa sampah organiknya. Dan untuk pemasarannya ya, biasanya kalau kita untuk ngebangun rumah magot, kita di RT kita bikin perusahaannya Pak Joko. Kita biasanya untuk bikin kolam-kolam ikan, ternak ayam. Jadi magotnya itu untuk konsumsi RT sendiri. Jadi makanya yang di RT yang di kita ini tidak ada yang dijual keluar. Jadi untuk kos biasa, kalau ternak lele kita beli pelet. Nah, sejak miara magot kita tidak beli pelet lagi. Jadi untuk balik ke makan ikan ternak gitu. Untuk biasanya pasaran harga magot itu kalau di Jakarta ini 7-6 ribu per kilo untuk yang fresh.
maggot fresh yang hidup itu biasanya kita jual ke peternak lele, ada peternak lele, atau biasanya lagi untuk yang bikin umpan pancing. Biasanya kita ada kerjasama tuh sama pembuat umpan pancing, itu dia maggot fresh itu harganya 7 sampai 6 ribu per kilo untuk maggot fresh. Kalau untuk di dry lagi, di dry itu harganya per kilo itu bisa sampai 60.000 sampai 80.000 per kilo untuk yang di dry. Biasanya kita di open pakai yang lebih bagus pakai microwave. Itu pakai microwave itu lebih hasil maggot dry itu lebih bagus. Itu harganya bisa 60.000 sampai 80.000 per kilo. Boleh nanti Pak Joko boleh cek biasanya di Shopee atau di Lazada atau di toko-toko itu banyak yang ngejual untuk dry maggot. Oke sih itu aja Pak Joko. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Joko? Mesin drying tadi sekitar berapa ya Pak ya? Oh iya, kalau untuk Pengemasannya Pak. dry maggot tergantung emang sih untuk menjadikan dry maggot tergantung merek sih Pak Joko ya. Tergantung merek untuk dry-nya. Tapi kalau kita mau lebih efisien lagi, kita biasanya disangrai. Oh, iya. Disangrai itu lebih efisien lagi. Kita hanya modal mungkin disangrai, cuman kelemahan disangrai adalah kematangan si maggot tidak rata. Beda sama dengan microwave gitu. Tapi microwave itu kan ada harganya sekitar 1 sampai ada yang di atas 1 sampai 2 juta gitu. Tapi kalau mau lebih mau murah lagi kita pakai sangrai, biasanya pakai pasir. Kalau untuk mau konsumsi ikan hias sendiri seperti itu. Kayaknya seperti itu sih Pak Joko. Kalau untuk misal perusahaan lagi pakai untuk bikin jadi tepung atau dijadiin minyak itu ada alatnya lagi dan alatnya juga lumayan mahal sekali. Itu harganya main itu puluhan juta udah kalau itu. Itu biasanya peternak-peternak besar biasanya udah skala-skala industri gitu. Karena maggot ini juga udah skala-skala industri, udah ada yang ekspor juga gitu. Bisa sih emang prospeknya ekonominya sangat tinggi emang di maggot ini, masih jarang sih seperti itu Pak Joko. Kira seperti aja Pak Joko, mungkin Ya. ada lagi yang mau Terima kasih ditanyakan? Pak Supriyatin. Oke, Mungkin nanti sama-sama Pak kalau Joko. misalkan kami mengundang Bu Rahayu sama Pak Iwan, apakah bersedia Bapak untuk jadi narasumber? Oh, siap Ya, Pak Joko. Terima kasih Pak Supriyatin. Baik, tadi sepertinya masih tersisa satu pertanyaan ya untuk Mas Arief terkait pakan yang di blender. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Esther. Ini saya mau nambahin sedikit nanti jawabannya Bang Supri ya, bahwa tadi Pak Joko kan gimana cara mendapatkan bibit. Saya tadi iseng langsung buka Google Pak Joko. Ini di Metro sepertinya sudah ada Pak, ada 2 ini, ada Jaya Larva Maggot sama Maggot BSM Rumahan. Itu ada di di dekat Metro sih, ini masih sekitaran Metro gitu ya. Sepertinya masih bisa dijangkau. Terus kemudian kalau tadi bertanya harga maggotnya ini telur larat BSF ini kalau misalnya memang beli di Tokopedia itu ada sekitar 2.600. Terus ini ada juga yang menjual tepung maggot, terus ada juga yang menjual maggot BSF kering gitu. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk mengembangkan maggot atau pengen memanfaatkan maggot tanpa harus datang ke rumah maggot Cempaka. Itu yang tadi nambahin jawabannya Bang Supri. Ya, yang pertanyaan untuk saya Pak Joko, berdasarkan pengalaman saya, makanan apa sih sebenarnya yang bisa membuat maggot ini menjadi gemuk? Pada dasarnya, sebagaimana yang disampaikan Bang Supri tadi, semua sampah organik yang berbentuk empuk gitu ya, yang berbentuk pasta itu akan dimakan oleh si maggot. Tapi berdasarkan pengalaman saya pernah memberi makan, kebetulan waktu itu habis Lebaran, dan salah satu sisa makanan Lebaran saya adalah tape ketan, di mana tape ketan itu dulu sangat berlimpah banget. Saya bikin 3 kilo dan ternyata nggak ada yang manis, gagal gitu ya, boleh dibilang gagal. Waktu itu saya berikan kepada maggot di setempat pakan maggotnya. Alhamdulillah mati semua Pak, karena mungkin panas ya, saya kurang tahu gitu. Jadi terus ada yang saya beri makan nasi juga, waktu itu bereksperimen memberi hanya full nasi, itu maggotnya memang bersih Pak, putih, namun kurus-kurus gitu, nggak bisa segemoy-gemoy yang diberikan makan apapun gitu. Nah, terus kemarin juga sempat saya beri makanan full karena kebetulan habis Lebaran juga gitu, masih ada sisa
habis Idul Adha ada sisa apa namanya daging-daging, tulang-tulang begitu yang masakan-masakan Idul Adha itu dia lebih gemuk namun dia berminyak karena makanannya berlemak, Pak. Terus kemudian full juga pernah saya beri karena saya waktu itu mau liburan, saya bilang Bang Supri gimana ini saya mau liburan, saya kasih makan apa? Bang Supri memberikan apa namanya solusi, Mas cari tukang buah di sekitar rumah, minta buah busuknya. Terus akhirnya saya kasih buah busuk yang saya ambil dari sisa tukang buah di dekat rumah. Itu memang dia selama 4 hari saya tinggal, makanannya tidak, maksudnya makanannya tercukupi, hanya saja karena buah itu sifatnya air, Pak. Jadi dia agak kurang bernutrisi gitu, nggih. Jadi dia kayak cuman air aja, gendut tapi kayak nggak apa namanya genjuk-genjuk gitu loh kalau istilah bahasa Jawanya gitu ya, apa ya, gendut tapi tidak ada dagingnya, tidak berotot gitu, tidak kering gitu. Tapi kalau misalnya ditanya makanan apakah yang cocok untuk maggot, kalau menurut saya pribadi by pengalaman adalah sisa makanan di meja kita, Pak. Jadi semua sisa makanan organik yang ada di meja kita itu adalah makanan yang bernutrisi. Dan tadi kenapa di blender? Karena kalau misalnya kita kasih kulit buah mangga saja, dia tidak akan terkonsumsi oleh maggotnya itu sempurna, masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau di blender itu habis semua, Pak, jadi hitam semua gitu karena semua dimakan. Tapi intinya adalah maggot ini adalah apa namanya, memang sepertinya diciptakan Allah untuk makan gitu ya, hidupnya untuk makan. Jadi apapun yang dikasih ke dia itu full untuk makan, Pak. Jadi jangan khawatir, semua akan dimakan oleh dia gitu. Sama satu lagi, Pak, tadi kalau misalnya apa kendala bagaimana cara menghemat tempat untuk pengelolaan maggot ini, yang saya sampaikan tadi, pengelolaan sampah maggot saya, pengelolaan peternakan maggot saya di rumah, saya menggunakan ember bekas tempat mandi anak saya waktu bayi dulu, Pak. Jadi ember yang buat mandi bayi itu waktu itu karena sudah bolong, saya tambal supaya tidak ada cairan yang keluar, cuman gitu aja. Dan saya pakai untuk pengelolaan maggot, dan saya menggunakan sistem biar tidak ketinggalan. Biasanya saya minta Bang Supri misalnya Senin, nanti kemudian Senin minggu berikutnya saya minta lagi telurnya, terus kemudian nanti bulan Jumat minggu berikutnya saya sambil nyetor maggot yang sudah dewasanya, terus kemudian saya minta baby lagi, begitu seterusnya. Jadi sampah di rumah saya habis dimakan oleh maggot. Begitu Pak Joko. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Esther. Terima kasih Pak Arif. Siap, baik. Terima kasih Mas Arif. Tadi berarti sudah melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Joko ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mungkin masih banyak nih rasa penasaran dan ingin tahu. Tapi karena keterbatasan waktu kita, sepertinya sesi tanya jawabnya harus kita sudahi dulu sampai di sini. Kalau saya pribadi nih harapannya untuk tim Kepel, mungkin nanti kita bisa ada kunjungan langsung gitu ya untuk melihat. Misalnya kita langsung ke rumahnya megotnya Bang Supri ini yang di Cempaka Putih ya. Sembari saya pulang kampung ke Galur ya. Saya lahirnya di Galur loh jadi curhat. Nah, mungkin bisa ada acara itu kali ya Bu Yayu. Nanti biar lihat langsung sebenarnya gimana sih cara ngasih makannya. Tempatnya itu serumit apa sih nyiapinnya. Siapa tahu sebenarnya nggak rumit gitu ya Mas Arif ya. Biar bisa di rumah tuh semuanya habis. Iya, oke kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Tadi ada Ibu Yayu, ada Bang Supri nih dari Cempaka Putih, dan juga Mas Arif. Dan juga tentu saja saya mewakili teman-teman panitia Kepel yang bertugas juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah aktif berdiskusi. Semoga informasinya hari ini bermanfaat dan tentu akan ada gerakan lebih lanjut ya setelah ini. Dan untuk menutup, saya juga mewakili seluruh teman-teman. Mohon maaf jika di dalam pelaksanaan webinar hari ini masih terdapat kekurangan. Kalau begitu, sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih loh. Terima kasih lagi ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga kita segera berjumpa lagi nih di acara yang lain. Selamat melanjutkan sisa aktivitas di hari ini. Selamat menyambut weekend. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Esther. Terima kasih Bapak Ibu semua. Teman-teman, oh iya baik Ibu. Ya maaf, menambahkan rencananya Kepel akan
ikut dalam kegiatan expo komunitas di Lapangan Banteng tanggal 1 ya Mas. Iya Ada betul. challenge nih dari Mas Arief nih. Gimana Mas? Bisa cerita Betul, sebentar. betul Bu Yayu, untuk teman-teman yang ada di sekitar lapangan Banteng ataupun di sekitar Jakarta, di sekitar kampus Banteng, barangkali ingin partisipasi atau datang ke booth kita yang ada di Insya Allah nanti di Selasar Juanda 1, Juanda 2. Nanti saya sudah berkoordinasi dengan Bang Supri untuk membawa 1 kram magot. Jadi nanti barang siapa bisa berani gitu berkenalan dengan Magot, nanti ada sesuatu nih dari Bu Yayu nih ya Bu ya. Nanti apa namanya, saya insya Allah akan membawa Magot. Kalau ada yang pengen ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan Magot, nanti insya Allah saya juga akan ada di booth-nya Kepal. Terima kasih Mbak. Terima Baik. kasih. Silakan Mbak Esther selanjutnya Ya. lagi. Maaf menyela. Ih, gak apa-apa Bu. Sekali lagi saya simpulkan. Jadi tanggal 1 itu akan ada exponya komunitas dalam rangka hari ulang tahun Setjen ya, benar ya Mas ya. Nanti semua komunitas ada di situ, termasuk komunitas Kepel. Dan yang penasaran mau tahu, langsung lihat Megat, silahkan datang. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi kalau gitu saya ulang. Selamat menyambut weekend, semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Nah, alhamdulillah.